Raungan mesin sepeda motor membelah udara sore yang tenang seperti guntur. Tyler Johnson, anak laki-laki berumur 8 tahun, membeku di tengah langkah, tangan kecilnya menggenggam tali anjing German Shepherd-nya. Sekumpulan pengendara motor berpakaian kulit mengepungnya di trotoar yang terjemur matahari, bayangan mereka terbentang panjang dan mengancam di atas beton. Pemimpinnya, seorang pria besar dengan janggut berwarna abu-abu dan lengan yang dipenuhi tato yang memudar, turun dari motornya, menjulang di atas anak itu. "Itu anjingmu, bocah," gerutunya, matanya menyipit di bawah bandana. Sebelum Tyler dapat menjawab, awan semprotan merica menyembur dari tangan pengendara motor lain, menelan wajah anak itu. Saat Tyler jatuh berlutut, menjerit kesakitan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Postur German Shepherd itu berubah, bulu kuduknya berdiri, gigi menyeringai, bukan reaksi hewan peliharaan, tetapi respons terukur dari K9 polisi terlatih. Para pengendara motor baru saja membuat kesalahan terburuk dalam hidup mereka dan mereka tidak tahu siapa yang mengawasi dari seberang jalan. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiranmu di komentar, bersama dengan kota tempat kamu menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Riverdale, Ohio, tidak ada di peta wisata manapun, sebuah kota pekerja kerah biru di mana penutupan pabrik baja 20 tahun yang lalu telah meninggalkan bekas luka ekonomi yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Jalan utama adalah tambalan toko-toko milik keluarga, jendela yang ditutupi papan, dan beberapa toko rantai yang selamat dari resesi. Kantor polisi, sebuah bangunan batu bata jongkok dari tahun 1950-an, berdiri di pusat kota seperti penjaga yang lapuk. Kepala Robert Johnson tumbuh di jalan-jalan ini, pergi untuk tentara, lalu kembali untuk melayani komunitas yang membesarkannya. Pada usia 45 tahun, garis-garis di wajahnya sangat dalam setahun terakhir sejak kehilangan istrinya, Maria, karena kanker payudara. Dia adalah pria tinggi dan tegap dengan mata yang baik hati yang bisa berubah menjadi baja saat tugas memanggil. Sebagai kepala polisi kulit hitam pertama Riverdale, dia telah bekerja tanpa lelah untuk membangun kepercayaan antara departemen dan masyarakat, terutama di lingkungan yang secara historis waspada terhadap penegakan hukum. Putranya, Tyler, adalah versi miniatur dari Robert, mata coklat yang penuh perhatian, senyum lesung pipit yang sama ketika dia tertawa, yang tidak sering terjadi sejak kehilangan ibunya. Pada usia 8 tahun, Tyler membawa bayi kepolosan masa kanak-kanak dan kesedihan yang terlalu berat untuk bahu kecilnya. Ranselnya selalu berisi foto keluarga yang diambil pada ulang tahun terakhirnya dengan ibunya. Tubuhnya yang kurus, dibungkus dengan syal warna-warni untuk menyembunyikan efek kemoterapi, senyumnya berseri-seri meskipun kesakitan. Max, anjing K9 German Shepherd, telah hadir dalam hidup mereka sebagai bagian dari strategi penyembuhan Robert untuk mereka berdua. Hewan cerdas itu berada di tahap akhir pelatihan polisi tetapi menghabiskan malam dan akhir pekan bersama keluarga Johnson, membentuk ikatan yang sangat kuat dengan Tyler. Program pelatihan K9 Departemen mengizinkan keluarga petugas untuk membantu mensosialisasikan anjing-anjing itu, ide Robert yang terbukti terapeutik bagi putranya. Di sisi lain kota, tinggal Mike Thompson, pemimpin klub motor Steel Angels. Pada usia 53 tahun, wajahnya yang keriput menceritakan kisah-kisah jalan yang sulit dan pilihan yang lebih sulit. Tato yang menutupi lengannya bukan hanya hiasan. Masing-masing menandai bab dalam kehidupan yang rumit. Tidak diketahui oleh sebagian besar penduduk Riverdale, Mike pernah mengenakan lencana bersama Robert sebelum kekecewaan membuatnya menyerahkan senjatanya dan menemukan persaudaraan di jalan terbuka sebagai gantinya. Petugas James Wilson adalah tambahan terbaru untuk pasukan itu. Pada usia 26 tahun, seragamnya yang disetrika dan posturnya yang kaku tidak dapat menyembunyikan dendamnya. Di belakang punggungnya, sesama petugas berbisik tentang ayahnya, mantan kepala yang skandal korupsinya telah membuka pintu bagi promosi Robert. Mata dingin Wilson mengikuti kepala Johnson kemana-mana, menyimpan rahasia dan kebencian yang membara di balik lencana mengkilapnya. Pagi hari tanggal 12 Mei menyingsing dengan jenis sinar matahari musim semi yang sempurna yang tampak hampir kejam bagi Tyler Johnson. 1 tahun yang lalu hari ini, dia memegang tangan ibunya untuk terakhir kalinya, saat kanker merenggutnya. Kalender di lemari es telah ditandai dengan hati kecil, pengingat kepala Johnson tentang kunjungan malam yang direncanakan ke tempat favorit Maria di Riverdale Park di mana mereka akan melepaskan lentera kertas untuk mengenangnya. "Kamu yakin kamu baik-baik saja pergi ke sekolah hari ini, Nak?" tanya kepala Johnson, meletakkan semangkuk sereal di depan putranya. Dinding dapur, yang masih dihiasi dengan bunga matahari yang dilukis tangan Maria, tampak mengawasi mereka berdua. Tyler mengangguk diam-diam, menyendok sereal tanpa antusiasme. "Aku berjanji pada ibu aku akan berani," bisiknya akhirnya. Radio kepala berderak dengan panggilan pertama pagi itu. Dia menyesuaikan seragamnya,
berat lencananya, terasa sangat berat hari ini. Begini, ajak Max jalan-jalan setelah sekolah. Kalian berdua pergi ke taman dan aku akan menemuimu di sana jam 5. Kita akan makan malam spesial kita, seperti yang kita rencanakan. Mata Tyler sedikit berbinar. Mengajak Max keluar adalah tanggung jawab favoritnya. German Shepherd itu, mendengar namanya, melangkah ke dapur dan menyentuh tangan bocah itu. Dia ada pelatihan hari ini, tetapi mereka selesai jam 3. Petugas Sarah akan mengantarnya di rumah Nyonya Peterson dan kamu bisa menjemputnya setelah sekolah. Jelas kepala itu, mengacak-acak rambut putranya. Di seberang kota, rutinitas pagi toko swalayan dihentikan oleh keributan. 3 pria muda dengan sepeda motor telah memasuki toko, jaket kulit mereka terpampang dengan logo Reaper kedatangan ke Mike Thompson Steel Angels. Sementara kasir terganggu oleh 2 dari mereka yang berdebat dengan keras tentang harga rokok, yang ketiga menyelipkan beberapa botol minuman keras ke dalam jaketnya. "Hei, berhenti di situ," teriak pemiliknya saat mereka bergegas keluar, mesin menderu hidup. Petugas yang merespons adalah James Wilson, yang tiba beberapa menit kemudian dengan buku catatan di tangan dan ambisi di matanya. Ini adalah kesempatannya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, menangkap pelaku yang pendekatan berorientasi masyarakat kepala Johnson biarkan lolos. Mereka berkulit hitam, semuanya, kata pemilik toko, seorang pria kulit putih yang lebih tua yang telah menjalankan tempat itu selama 30 tahun. Jaket kulit, sepeda motor, hewan, semuanya, Wilson mengangguk, menulis dengan cepat. Fitur-fitur pembeda, tato, bekas luka. Pemiliknya mengangkat bahu. Salah satunya punya anjing bersamanya, besar, German Shepherd menurutku. Deskripsi yang tidak jelas itu cukup bagi Wilson, yang telah mencari alasan apapun untuk membuktikan bahwa kebijakan kepala itu gagal. Dia mengeluarkan peringatan umum, waspadai tersangka pemerasan dengan sepeda motor, mungkin ditemani oleh anjing German Shepherd, dekati dengan hati-hati. Sementara itu, hari sekolah Tyler telah berlalu dalam kabut ingatan. Ketika bel terakhir berbunyi, dia berjalan 3 blok ke rumah Nyonya Peterson, seorang tetangga lanjut usia yang sudah seperti nenek baginya bahkan sebelum ibunya meninggal. Max sedang menunggu, ekornya bergoyang dengan marah, rompi pelatihan K9 dilepas untuk waktu tidak bertugasnya bersama Tyler. Dia melakukan dengan luar biasa dalam pelatihan hari ini, kata Nyonya Peterson, menyerahkan tali kepada Tyler. Petugas Sarah mengatakan dia hampir siap untuk sertifikasi. Tyler berhasil memberikan senyum nyata pertamanya hari itu, menjepit tali ke kerah biasa Max. "Kita akan pergi ke taman, Max. Ayah akan bertemu kita di sana." Perjalanan ke Riverdale Park membawa mereka menyusuri jalan utama melewati deretan bisnis kecil. Tyler tidak memperhatikan pandangan curiga dari petugas Wilson yang sedang duduk di mobil patrolinya di persimpangan meninjau laporan pencurian. Apa yang dilihat Wilson cocok dengan narasi yang sudah ada sebelumnya dengan sempurna. Seorang pria kulit hitam dengan German Shepherd berjalan hanya 3 blok dari tempat kejadian kejahatan. Pada saat yang sama, Mike Thompson dan 4 anggota Steel Angels kembali dari perjalanan amal untuk rumah sakit anak, 2 wilayah lebih. Raungan sepeda motor mereka, memutar kepala seperti biasa saat mereka masuk ke tempat parkir Eddie's Diner, tepat di seberang tempat Tyler berjalan dengan Max. Mike memperhatikan mobil patroli polisi terlebih dahulu. Insting lamanya tidak pernah benar-benar pudar, lalu melihat tatapan Wilson terpaku pada bocah itu. Sesuatu dalam postur petugas itu membunyikan bel alarm di benak Mike. "Tunggu, teman-teman," katanya kepada krunya yang turun. Sesuatu terasa tidak beres. Wilson keluar dari mobil patrolinya dengan tangan sudah memegang semprotan merica, bukan senjatanya. Dia kemudian menjelaskan, karena dia tidak ingin meningkatkan eskalasi yang tidak perlu. Dia mendekati Tyler dari belakang. "Hei, kamu, berhenti di situ," teriak Wilson. Tyler berbalik dengan bingung. Telinga Max menajam, posturnya sedikit berubah. "Petugas, apa aku melakukan kesalahan?" tanya Tyler, suaranya kecil dan ketakutan. "Di mana kamu sekitar 1 jam yang lalu?" "Di Quick Stop," tuntut Wilson, bergerak mendekat. "Aku di sekolah," jawab Tyler, bibir bawahnya mulai bergetar. "Aku hanya mengajak Max ke taman untuk bertemu ayahku." "Ayahmu, ya? Dan siapa itu?" Nada bicara Wilson mengejek, tidak percaya. "Kepala Johnson, dia ayahku," kata Tyler berdiri lebih tegak. Sesuatu berkedip di wajah Wilson. Ketidakpercayaan, lalu kepuasan yang gelap. "Benar, dan aku wali kota." Dia meraih ransel Tyler.
Mari kita lihat apa yang ada di sana. Max menggeram, suara peringatan rendah. Wilson segera membuka semprotan mericanya. Kendalikan anjingmu, nak, atau segalanya akan menjadi buruk. Di seberang jalan, Mike Thompson memberi isyarat kepada salah satu pengendara yang mulai merekam di teleponnya. Pengendara motor lain menyebar, bergerak mendekat ke konfrontasi. Dia hanya seorang anak, demi Tuhan, gumam Mike melihat sikap agresif petugas itu. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi dalam gerakan kabur. Tyler mencoba menenangkan Max, menggerakkan tangannya ke arah anjing itu. Wilson menafsirkan ini sebagai ancaman, melepaskan aliran semprotan merica yang mengenai wajah Tyler dan Max. Jeritan kesakitan bocah itu membelah suara jalanan seperti pisau. Max, meskipun matanya terasa panas, tidak melarikan diri atau menyerang. Sebaliknya, pelatihannya dimulai saat dia memposisikan dirinya di antara Tyler dan ancaman yang dirasakan, membisikkan pola peringatan khusus yang telah diajarkan kepadanya untuk digunakan saat melindungi seorang petugas yang jatuh. Mike Thompson dan pengendara motornya menyerbu maju saat Tyler jatuh berlutut, terengah-engah, wajahnya berubah menjadi merah yang mengkhawatirkan, reaksi yang jauh lebih parah daripada paparan semprotan merica biasa. Dia tidak bisa bernapas, teriak Mike, mencapai bocah itu terlebih dahulu. Dia mengalami reaksi alergi. Tangan petugas Wilson membeku di radionya saat dia melihat bocah itu menggeliat di trotoar. Ini seharusnya tidak terjadi. Pertanyaan sederhana telah lepas kendali dalam hitungan detik dan sekarang German Shepherd berdiri di atas anak itu, pelatihannya terlihat jelas di setiap garis tubuhnya yang kaku. Anjing itu tidak menyerang, ia melindungi. Mundur, teriak Wilson pada Mike Thompson yang sudah berlutut di samping Tyler. Itu urusan polisi. Wajah Mike yang keriput mengeras saat dia mengabaikan perintah itu, dengan lembut membalikkan Tyler ke sisinya, saat bocah itu semakin berat. Luka merah marah yang menyebar di wajah Tyler menceritakan kisah yang jauh melampaui reaksi semprotan merica normal. Anak ini mengalami anafilaksis, kata Mike dengan kepastian seseorang yang pernah melihatnya sebelumnya. Dia membutuhkan epinefrin sekarang. Jari-jarinya bergerak ke leher Tyler, memeriksa denyut nadinya. Sial, itu berpacu. Seseorang panggil ambulans. Salah satu pengendara motor, seorang wanita dengan rambut beruban dan tambalan paramedis di rompi kulitnya, maju melalui kerumunan penonton yang semakin besar. Saya bersertifikat, biarkan saya lewat. Dia membawa perlengkapan medis kecil dari tas pelananya, berlutut di samping Tyler saat Max menggonggong dengan cemas. Wilson melangkah maju dengan tangan sekarang di sarungnya. Mundur, kalian semua. Ini adalah situasi penangkapan. Penangkapan? Suara Mike bergema di seberang jalan. Dia seorang anak, bodoh. Lihat ranselnya. Ada dinosaurus di atasnya. Kerumunan telah tumbuh lebih besar, ponsel merekam dari setiap sudut. Di antara mereka adalah Diane Miller, seorang reporter berita lokal yang sedang mengambil kopi di restoran ketika keributan itu terjadi. Juru kameranya sudah melakukan streaming langsung ke halaman media sosial stasiun. Kami di sini di jalan utama di mana seorang petugas baru saja menyemprot merica apa yang tampaknya seorang anak laki-laki. Diane menarasikan, menjaga jarak tetapi memastikan kameranya menangkap semuanya. Anak itu tampaknya dalam kesulitan medis. Para medis pengendara motor telah membuka peralatannya, mengeluarkan EpiPen, dia alergi terhadap sesuatu dalam semprotan itu, tenggorokannya menutup. Dia menoleh ke Wilson. Merek apa yang kamu gunakan? Apa isinya? Wilson mundur selangkah, tiba-tiba tidak yakin. Standar, saya tidak. Saya tidak tahu bahan-bahannya. Ini putra kepala Johnson, kata Mike cukup keras agar kamera mendengarnya. Anjing itu adalah K9 polisi. Kata-kata itu menghantam Wilson seperti pukulan fisik. Dia melihat ke bawah pada German Shepherd lagi, memperhatikan untuk pertama kalinya perbedaan halus dalam perilaku yang menandai anjing polisi terlatih secara profesional. Pikirannya melayang melalui briefing pagi. Bukankah ada sesuatu tentang pelatihan K9 hari ini? Dia tidak memperhatikan, alih-alih fokus pada laporan pencurian. Itu tidak mungkin benar, Wilson tergagap, tetapi keraguan sudah merayap ke dalam suaranya. Para medis memberikan suntikan epinefrin ke paha Tyler melalui celana jeansnya. Kita perlu membawanya ke rumah sakit sekarang. Ini hanya akan memberi kita waktu. Max masih mempertahankan sikap protektifnya, tiba-tiba menggonggong 3 kali dalam pola yang berbeda. Sinyal untuk bantuan petugas dibutuhkan, lalu melihat dengan penuh harap ke jalan. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil patroli polisi berbelok di sudut,
Lampu berkedip tetapi sirene diam. Petugas Sarah Collins berada di belakang kemudi, wajahnya berubah dari fokus patroli rutin menjadi horor saat dia melihat pemandangan itu. Tyler, dia tersentak, melompat dari mobil dan bergegas maju. Max segera mengenalinya, mundur untuk memungkinkannya mengakses bocah itu, sambil mempertahankan penjagaannya terhadap Wilson. Sarah berjongkok di samping Tyler, yang napasnya sedikit mereda dari epinefrin tetapi tetap sangat berat. Apa yang terjadi? Dia menuntut, menatap dari Mike ke Wilson. Petugas Wilson menyemprotnya dengan merica, jelas Mike, suaranya terkendali tetapi bergetar karena marah. Anak itu mengalami reaksi alergi. Kepala Sarah membentak untuk menatap Wilson dengan tidak percaya. Kamu melakukan apa? Ini putra kepala. Dia berusia 8 tahun. Wajah Wilson berubah menjadi pucat. Ada perampokan, deskripsi tersangka German Shepherd, kata-kata itu keluar tidak koheren. Kru saya sudah memanggil ambulans, kata Mike kepada Sarah, mengabaikan Wilson sepenuhnya, tetapi kami memiliki 6 sepeda motor yang siap mengawal jika kamu ingin membawanya masuk dengan mobil patrolimu, mungkin lebih cepat. Sarah mengangguk tajam. Keputusan dibuat, bantu saya membawanya ke belakang. Dia menoleh ke Wilson, suaranya sedingin es. Kamu tetap di sini, jangan pergi. Ketika kepala tiba, kamu akan menjelaskan dirimu kepadanya. Penyebutan kepala Johnson tampaknya mematahkan sesuatu dalam diri Wilson. Tangannya gemetar saat dia menyarungkan senjatanya. Saya mengikuti prosedur. Deskripsi itu cocok. Seorang anak, suara Sarah memotong seperti pisau. Kamu pikir seorang anak laki-laki berusia 8 tahun merampok sebuah toko? Saat mereka dengan hati-hati memindahkan Tyler ke mobil patroli polisi, Max melompat masuk di sampingnya, menolak untuk meninggalkan sisinya. Para medis pengendara motor juga masuk, memantau tanda-tanda vital Tyler. Sarah membanting pintu dan menoleh ke Mike. Terima kasih, katanya sederhana. Ikuti kami. Mike mengangguk, memberi isyarat kepada krunya. Kami akan membersihkan jalan di depan. Wilson menyaksikan tanpa daya saat mobil patroli itu pergi, dikawal oleh sepeda motor yang bergemuruh. Gumaman kerumunan tumbuh bermusuhan, ponsel masih merekam setiap gerakannya. Diane Miller mendekat dengan mikrofon terulur. Petugas, dapatkah Anda menjelaskan mengapa Anda menyemprot merica seorang anak yang tampaknya adalah putra kepala polisi Johnson? Wilson mundur. Tidak ada komentar. Ini adalah masalah polisi yang sedang berlangsung. Apakah anak itu melawan penangkapan? Diane menekan. Saksi mengatakan dia hanya mengajak anjingnya jalan-jalan. Anjing itu adalah milik polisi, kata Wilson, meraih apapun yang mungkin membenarkan tindakannya. Unit K9. Seharusnya tidak bersama warga sipil. Suara baru memotong ketegangan. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya akurat. Semua kepala menoleh untuk melihat Nyonya Peterson berjalan melewati kerumunan, bersandar pada tongkatnya. Wajah wanita tua itu yang biasanya baik hati diucapkan dengan garis-garis kemarahan. Anak itu memiliki izin untuk menangani Max sebagai bagian dari program familiarisasi K9 Departemen. Dia menyatakan dengan jelas ayahnya, kepala polisi kita, memulai program untuk membantu anak-anak mengatasi ketakutan akan anjing polisi. Dan hari ini juga merupakan peringatan kematian ibunya. Dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu ayahnya di taman untuk mengenangnya. Sebuah desahan kolektif menyebar melalui para penonton. Juru kamera Diane memperbesar wajah Wilson saat dampak penuh dari tindakannya mulai terdaftar. Kembali di stasiun, petugas pengiriman dengan panik mencoba menghubungi Kepala Johnson, yang telah mematikan radionya saat menghadiri pertemuan pribadi dengan wali kota tentang inisiatif kepolisian masyarakat. Pada saat dia memeriksa pesannya, 20 menit kemudian, video putranya yang pingsan di jalan utama telah ditonton 10.000 kali. Telepon kepala berdering saat dia bergegas ke kendaraannya. Itu Sarah, Robert, ini Tyler, katanya suaranya, melanggar protokol dengan menggunakan nama depannya. Kami di rumah sakit Memorial, dia stabil, tetapi, dia berhenti. Kamu perlu datang ke sini sekarang. Saat sirene kepala melolong melalui kota, petugas Wilson duduk sendirian di mobil patrolinya, menyaksikan karir dan dendamnya runtuh secara bersamaan, tidak menyadari bahwa ini hanyalah awal dari wahyu yang akan mengguncang Riverdale hingga intinya. Pintu masuk darurat rumah sakit Memorial terbuka saat kepala Robert Johnson berjalan masuk, masih mengenakan seragam lengkap, wajahnya, topeng kepanikan yang terkendali, lampu neon memantulkan lencananya, saat perawat dan pesanan menyingkir, mengenali otoritas dan kesedihannya.
Ruang tunggu terdiam, percakapan mati di tengah kalimat, saat semua mata mengikuti jalannya yang ditentukan ke meja resepsionis. "Putraku, Tyler Johnson," katanya suaranya yang dalam, tegang dengan pengekangan. Dia dibawa masuk, kepala Sarah Collins muncul dari sudut, seragamnya kusut dalam ekspresinya. "Kuburan, berbalik, ke sini." Dia stabil. Robert mengikutinya melalui pintu ganda ke bagian darurat pediatrik. "Apa yang terjadi, Sarah?" "Panggilanmu terputus dan petugas pengiriman menyebutkan sesuatu tentang Wilson dan semprotan merica." Langkah Sarah melambat dan dia berbalik untuk menghadapi petugas atasannya. Temannya selama 15 tahun, Robert, Wilson mengira Tyler adalah tersangka perampokan. Dia menyemprotnya dengan merica dan Max di jalan utama. Tyler mengalami reaksi alergi yang parah. Dia menarik napas jika pengendara motor itu tidak ada di sana dengan perlengkapan medis. Wajah kepala itu menjadi gelap, rahangnya mengepal saat dia memproses kata-katanya. "Wilson melakukan ini pada anakku." Sarah mengangguk, lalu menambahkan, "Max melindunginya. Tidak bisa meninggalkan sisinya, bahkan di ambulans. Mereka membawanya ke ruang istirahat staf, tidak akan membawanya ke kandang." Mereka mencapai sebuah ruangan di mana seorang dokter baru saja keluar, membuat catatan. Melalui jendela, Robert bisa melihat Tyler berbaring di tempat tidur. Wajah kecilnya bengkak dan merah, masker oksigen menutupi hidung dan mulutnya. Saluran infus mengalir ke lengannya dan di samping tempat tidur, duduk tegak dan waspada, adalah Max, kepala Johnson. Dokter menyapanya dengan sungguh-sungguh. "Saya Dr. Patel. Putra Anda mengalami reaksi alergi yang parah terhadap kapsain dalam semprotan merica, diperumit oleh asmanya." "Asma?" Alis Robert berkerut. "Dia tidak punya asma." Ekspresi Dr. Patel melunak. "Kadang-kadang tidak terdiagnosis sampai dipicu oleh peristiwa stres. Peringatan kematian ibunya mungkin telah berkontribusi pada kerentanan fisiknya hari ini." Robert menutup matanya sebentar, wajah Maria melintas dalam ingatannya. Dia juga menderita asma potongan lain darinya yang hidup di dalam putra mereka. "Bisakah saya melihatnya?" "Tentu saja," dia dibius tetapi stabil. "Kami akan menahannya semalaman untuk observasi di dalam ruangan." Robert mendekati tempat tidur perlahan, seolah takut kehadirannya entah bagaimana dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan. Ekor Max berdentum sekali sebagai pengakuan, tetapi anjing itu tidak meninggalkan posnya. Robert meletakkan tangannya dengan lembut di dahi Tyler, menyisir kembali ikal bocah itu, memperhatikan betapa kecil dan rentannya dia terlihat di antara peralatan rumah sakit. "Aku di sini sekarang, Nak," bisiknya. "Ayah di sini." Sebuah tenggorokan berdeham di belakangnya. Robert berbalik untuk menemukan Mike Thompson berdiri di ambang pintu, tubuhnya yang mengesankan tampak terlalu besar untuk pengaturan rumah sakit yang steril. "Mereka memberitahu saya Anda telah tiba," kata Mike suaranya yang kasar, sangat ragu-ragu, "berpikir Anda harus tahu orang-orang saya masih di luar mengawasi banyak hal." Robert mempelajari wajah pengendara motor itu, pria yang pernah dia kenal baik sebelum lencana dan kerusakan memisahkan mereka. "Sarah mengatakan Anda ada di sana, bahwa Anda membantu anak saya." Mike mengangkat bahu, tidak nyaman dengan rasa terima kasih. "Melakukan apa yang akan dilakukan siapapun?" "Tidak," Robert menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang akan melakukannya. Kebanyakan orang akan pergi begitu saja." Dia mengulurkan tangannya, "Terima kasih." Mike menatap tangan yang ditawarkan untuk waktu yang lama sebelum menggenggamnya dengan erat. "Anak-anak punya anjing yang bagus di sana. Melatihnya dengan baik." "Dia tidak melatih Max," jawab Robert dengan senyum samar melintasi wajahnya. "Mereka melatih satu sama lain." Momen itu terganggu oleh keributan di lorong. Robert segera mengenali suara-suara yang terangkat, Kapten Rivera, kepala urusan internal dan seseorang yang terdengar mencurigakan seperti wali kota Franklin. "Tugas memanggil," katanya kepada Mike, ekspresinya mengeras lagi. "Kamu tetap di sini?" Mike mengangguk, tidak punya tempat yang lebih baik untuk berada, di lorong. Situasi memburuk dengan cepat. Wali kota Franklin, seorang pria gemuk dengan telapak tangan yang selalu berkeringat dan ambisi politik jauh melampaui Riverdale, memberi isyarat bersemangat kepada Kapten Rivera. "Ini perlu dikendalikan," wali kota bersikeras. "Optiknya sangat buruk. Petugas terlibat, putra kepala, komponen rasial, kita perlu berada di depan narasi ini." Kapten Rivera, seorang petugas karir yang telah melihat 3 wali kota datang dan pergi, mempertahankan sikap profesionalnya. "Dengan segala hormat, Tuan Wali Kota, kami mengikuti protokol."
Petugas Wilson telah ditempatkan pada cuti administratif sambil menunggu penyelidikan. Penyelidikan? Suara wali kota naik. Semuanya sudah ada di media sosial. Setengah dari kota merekam. Robert melangkah maju, kehadirannya segera menarik perhatian mereka. Apa situasinya? Kapten Rivera menegakkan tubuh. Kepala, petugas Wilson telah ditahan di stasiun. Pemilik toko serba ada telah mencabut deskripsinya tentang para tersangka, mengakui dia tidak pernah melihat wajah mereka dengan jelas. Dan dia ragu-ragu. Ada sesuatu yang lain yang harus Anda ketahui. Kami memiliki insiden lain. Insiden macam apa? Robert merasakan ketakutan yang familiar menetap di perutnya. Seorang remaja kulit hitam lainnya dijemput untuk perampokan yang sama sekitar 30 menit sebelum putra Anda dihadapi. Williams dan Harris membawanya masuk. Ekspresi Robert tidak berubah, tetapi mereka yang mengenalnya dengan baik akan mengenali kilatan berbahaya di matanya. Anda memberitahu saya bahwa kami memiliki 2 anak di bawah umur yang ditahan untuk kejahatan yang sama. Berdasarkan bukti apa? Itu saja, Pak, Rivera melanjutkan. Tidak ada bukti untuk keduanya. Kamera keamanan toko rusak minggu lalu. Kami tidak memiliki apapun selain pernyataan pemilik, yang terus berubah. Wali kota Franklin menyela. Inilah tepatnya mengapa kita perlu mengendalikan pesan. Jika kata keluar bahwa kita menahan anak-anak kulit hitam tanpa bukti, maka mungkin kita harus berhenti menahan anak-anak kulit hitam tanpa bukti. Robert memotongnya dengan dingin. Dia kembali ke Rivera, bebaskan anak laki-laki yang lain segera, permintaan maaf penuh, antar dia pulang, semuanya. Dan saya ingin Wilson di kantor saya saat saya kembali. Tapi itu, suara Rivera merendah. Ada beberapa perlawanan. Petugas Daniels dan Lopez vokal tentang mendukung Wilson. Mereka mengklaim dia mengikuti protokol berdasarkan informasi yang dia miliki. Perlawanan, Robert mengulangi dengan tidak percaya. Untuk perintah langsung, sistem pi rumah sakit berbunyi pelan, memanggil seorang dokter ke lantai lain. Dalam keheningan sesaat yang menyusul, Robert menyadari betapa publik percakapan mereka telah menjadi. Staf medis dan pengunjung menyaksikan dengan minat yang tak terselubung. Kantor saya, katanya pelan kepada Rivera dan wali kota. Ruang konferensi di ujung lorong. Saat mereka menjauh, Sarah mendekat dari arah kamar Tyler. Kepala, ada kru berita di tempat parkir, Diana Miller dari saluran 5. Dia ada di sana ketika itu terjadi, mendapatkan semuanya di rekaman. Robert mengangguk tanpa terkejut. Katakan padanya aku akan membuat pernyataan setelah aku memeriksa putraku dan menangani situasi ini. Tidak ada komentar sampai saat itu. Di dalam ruang konferensi rumah sakit kecil, Robert menutup pintu dan menghadapi wali kota dalam diri Rivera. Biarkan saya menjelaskan dengan sempurna, ini bukan tentang optik atau narasi. Putra saya diserang oleh seorang petugas di bawah komando saya berdasarkan profil rasial. Anak lain duduk di sel untuk alasan yang sama. Ini berakhir sekarang. Wali kota Franklin menyeka dahinya dengan sapu tangan. Tentu saja mengerikan apa yang terjadi pada Tyler, tidak ada yang membantah itu, tetapi kita harus mempertimbangkan reputasi departemen, citra kota, reputasi departemen. Suara Robert tetap tenang, tetapi kedua pendengarnya merasakan suhu di ruangan itu menurun. Reputasi kita harus didasarkan pada keadilan dan melindungi yang tidak bersalah. Jika bukan itu yang kita lakukan, maka reputasi kita pantas menderita. Rivera, merasakan ketegangan, mencoba mengalihkan perhatian. Kami telah meninjau rekaman body cam petugas Wilson. Rekaman itu aktif selama kejadian. Perhatian Robert segera beralih. Dan itu menunjukkan Wilson mendekati Tyler dari belakang. Anak itu dengan jelas memperkenalkan dirinya sebagai putramu. Respons Wilson menunjukkan dia tidak mempercayainya. Robert melanjutkan, lalu kemudian dia menyerang anakku. Di mana rekaman itu sekarang? Diamankan sebagai barang bukti? Rivera ragu-ragu. Tapi, Pak, ada sesuatu yang aneh. Wilson secara khusus menyebutkan, seperti ayah, seperti anak. Pada satu titik, sepertinya itu bersifat pribadi. Kepingan-kepingan itu menyatu di benak Robert dengan kejelasan yang memuakkan. James Wilson, putra dari mantan kepala Wilson, yang telah dilaporkan Robert karena korupsi 5 tahun lalu, yang menyebabkan pemecatan Wilson yang lebih tua dan promosi Robert sendiri. Dia tahu pemuda itu menyimpan dendam tetapi tidak pernah membayangkan itu akan terwujud dalam kekerasan terhadap keluarganya. Aku ingin berkas personal Wilson,
berkas ayahnya, dan setiap kasus yang mereka tangani yang melibatkan anak di bawah umur, perintah Robert. Dan hubungi Hakim Hansen. Aku ingin surat perintah untuk menggeledah perangkat pribadi dan rumah Wilson. Saat Rivera membuat catatan, wali kota bergeser dengan tidak nyaman. Bukankah itu berlebihan? Dia melakukan kesalahan, tentu saja, tapi itu hanya kesalahan. Kesabaran Robert akhirnya habis. Anakku terbaring di ranjang rumah sakit itu karena seorang petugas dengan dendam melihat peluang untuk balas dendam. Itu bukan kesalahan, Tuan Wali Kota, itu sudah direncanakan. Sebuah ketukan di pintu menyela mereka. Seorang perawat menjulurkan kepalanya. Kepala Johnson, putramu mencarimu. Dia sudah bangun. Robert bergerak menuju pintu, lalu berhenti, berbalik. Wali Kota Franklin, aku memahami kekhawatiranmu tentang citra kota, jadi izinkan aku membantumu dengan itu. Suaranya sangat lembut dan berbahaya. Entah kau berdiri bersamaku untuk keadilan dan transparansi atau bersiap untuk menjelaskan kepada para pemilih mengapa kau membela seorang petugas korup daripada seorang anak yang tidak bersalah. Itu pilihanmu. Dia pergi tanpa menunggu jawaban, mengikuti perawat kembali ke kamar Tyler. Di luar pintu, dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Tyler membutuhkan ayahnya sekarang, bukan kepala polisi. Di dalam, Tyler disandarkan sedikit, masker oksigen diganti dengan kanula hidung. Max tetap di posisinya, telinganya tegak saat Robert masuk. Mata anak itu, sangat mirip dengan Maria, berkaca-kaca karena obat tetapi bersinar ketika dia melihat ayahnya. Ayah. Suara Tyler serak. Kau datang. Robert duduk dengan hati-hati di tepi tempat tidur, memegang tangan putranya. Tentu saja aku datang. Bagaimana perasaanmu, nak? Tyler mengakui, sakit di mata dan tenggorokanku. Dia menatap ayahnya dengan cemas. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, ayah. Aku hanya akan pergi ke taman bersama Max, seperti yang kau katakan. Robert meyakinkannya, aku tahu. Kau tidak melakukan kesalahan apapun sama sekali. Tatapan Tyler beralih ke ambang pintu tempat Mike Thompson berdiri dengan canggung, setelah mengikuti Robert kembali. Pria itu membantuku. Dia membuat rasa terbakar itu berhenti. Robert memberi isyarat kepada Mike untuk masuk ke kamar. Ini teman lamaku, Tuan Thompson. Mike mendekat perlahan. Kehadirannya yang biasanya mengintimidasi mereda saat dia berbicara kepada anak itu. Kau punya anjing yang bagus di sana, nak, sangat protektif. Tyler berhasil tersenyum kecil. Max yang terbaik. Dia akan menjadi anjing polisi seperti yang ayah kerjakan. Sudah bertingkah seperti itu. Mike berkomentar, tidak pernah meninggalkan sisimu, bahkan di ambulans. Sebuah suara baru bergabung dalam percakapan dari lorong. Itu karena Max telah terikat dengan Tyler. Jarang terjadi tetapi kadang-kadang terjadi pada anjing yang terikat dengan keluarga pawangnya. Petugas Sarah Collins masuk membawa tas duvel kecil, membawa beberapa barang dari rumah untuk kalian berdua, jelasnya, meletakkannya. Tatapannya tertuju pada Mike, rasa ingin tahu tampak jelas. Kurasa kita belum diperkenalkan dengan benar. Aku petugas Collins. Mike menjawab, Mike Thompson, lalu menambahkan dengan sedikit ketegangan, mantan petugas Thompson, Riverdale, PD 1998-2006. Mata Sarah sedikit melebar karena pengakuan. Kau adalah rekan Robert selama kasus West Side. Keheningan yang tidak nyaman terjadi saat sejarah seolah memenuhi ruangan. Tyler melihat di antara orang dewasa, merasakan ketegangan yang tidak dia mengerti. Apa artinya terikat? Tanyanya, memecah momen itu. Dengan Max? Itu berarti dia melihatmu sebagai bagian dari kawanannya, seseorang untuk dilindungi. Sebenarnya itu hal yang baik bagi anjing polisi untuk terikat dengan keluarga pawangnya. Saat mereka berbicara, telepon Robert berdering dengan pesan teks dari Rivera. Wilson menolak pengacara, katanya dia ingin berbicara denganmu secara pribadi. Wali kota menekan untuk penyelesaian cepat. Kehadiran media semakin meningkat. Robert melirik Tyler yang sekarang mengajukan pertanyaan kepada Mike tentang sepeda motornya. Untuk sesaat teralihkan dari cobaan yang dialaminya, dia melangkah keluar ke lorong, memutar nomor Rivera. Katakan pada Wilson aku akan menemuinya besok, perintahnya. Tidak ada perlakuan khusus, dia tetap ditahan semalaman. Suara Rivera hati-hati, ada perkembangan.
Lopez dan Daniels telah mengajukan keberatan formal atas penahanan Wilson, mengklaim kau memiliki konflik kepentingan. Dan seseorang membocorkan rekaman toko serba ada ke pers. Rekaman apa? Kau bilang kameranya rusak. Rivera membenarkan, memang rusak. Tetapi tampaknya toko di sebelah memiliki kamera eksterior yang menangkap pelaku sebenarnya, jelas 3 remaja kulit putih dengan jaket Letterman SMA West CD, bukan sepeda motor. Robert memejamkan mata, memproses informasi ini. Jadi tidak pernah ada validitas untuk deskripsi pemiliknya, sama sekali tidak ada. Rivera setuju. Dan, Pak, anak laki-laki lain yang ditahan, Marcus Taylor, ibunya sudah menghubungi pengacara. Diana Miller mewawancarainya secara langsung sekarang. Di luar kamar Taylor, Robert menyaksikan staf rumah sakit berganti shift, kehidupan melanjutkan ritme normalnya meskipun kekacauan terjadi di seluruh kota. Melalui jendela, dia bisa melihat putranya berbicara dengan bersemangat kepada Mike. Obat trauma menciptakan gelembung ketenangan sementara sebelum badai emosional yang tak terhindarkan datang. Sarah bergabung dengannya di lorong, departemen terpecah menjadi 2. Robert, katanya lembut, setengah mendukungmu, setengah membela Wilson. Semakin buruk di kantor. Robert menjawab, ketegasannya mengeras, biarkan saja. Mungkin sudah waktunya kita melihat di mana semua orang benar-benar berdiri. Teleponnya berdering lagi, kali ini dengan pemberitahuan berita. Dia membukanya untuk melihat Diana Miller berdiri di luar kantor polisi, memegang mikrofon. Ini Diana Miller melaporkan langsung dari markas polisi Riverdale, tempat sumber mengonfirmasi petugas James Wilson, putra dari mantan kepala polisi Edward Wilson yang dipermalukan, ditahan setelah menyemprotkan merica Tyler Johnson yang berusia 8 tahun, putra dari kepala Robert Johnson saat ini. Kami juga berbicara dengan Dorothy Taylor, ibu dari seorang anak di bawah umur lainnya yang ditahan secara tidak benar hari ini dalam apa yang tampaknya menjadi pola profiling rasial. Robert mematikan telepon, memasukkannya ke sakunya. Tetap bersama Tyler, katanya kepada Sarah. Aku harus kembali ke kantor sebelum ini menjadi lebih buruk. Bagaimana dengan Max? Sarah bertanya. Robert melirik kembali ke kamar tempat gembala Jerman tetap waspada di samping tempat tidur putranya. Dia tetap bersama Tyler. Disitulah dia seharusnya berada sekarang. Saat Robert bersiap untuk pergi, Mike mengikutinya ke lorong. 3 anak laki-laki di rekaman keamanan itu, katanya pelan, yang dari SMA West CD. Aku mengenali deskripsinya. Mereka terhubung dengan Reapers, geng yang pindah ke wilayah Steel Angels. Ini bukan hanya tentang pencurian toko serba ada, Johnson. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Robert mempelajari wajah mantan rekannya, melihat ketulusan di sana. Mengapa kau mengatakan ini padaku? Terakhir kali kita berbicara, kau mengatakan kau sudah selesai dengan masalah kota ini. Wajah Mike yang penuh bekas luka menunjukkan sekilas kerentanan yang langka. Mungkin melihat anakmu menderita hari ini mengingatkanku mengapa kita memakai lencana sejak awal. Dia menyerahkan kartu nama kepada Robert dengan nomor telepon yang tertulis di bagian belakang. Jika kau membutuhkan mata dan telinga di mana seragam tidak bisa pergi. Saat Robert menuju pintu keluar rumah sakit, beban dari segalanya menekan dirinya. Putranya terluka, departemen dalam kekacauan, komunitas yang tegang dan sekarang, dengan sekutu yang tidak terduga muncul dari bayang-bayang masa lalu, apa yang dimulai sebagai kasus salah identitas terurai menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks, dengan akar yang membentang kembali melalui tahun-tahun sejarah Riverdale yang bermasalah. Di luar, awan badai yang berkumpul mencerminkan pikiran Robert yang semakin gelap. Tidak akan ada lentera peringatan untuk Maria malam ini. Sebaliknya, dia akan melawan jenis pertempuran yang berbeda untuk mengenangnya, satu untuk jiwa departemen, untuk keadilan, untuk putranya dan untuk kebenaran yang telah terkubur terlalu lama di bawah permukaan Riverdale yang tampak damai. 2 hari kemudian, rumah sakit Memorial bersiap untuk memulangkan Tyler Johnson. Pembengkakan di sekitar matanya telah mereda, meskipun bercak merah yang marah masih menandai wajah kecilnya seperti bekas luka pertempuran. Dr. Patel meninjau rekam medisnya untuk terakhir kalinya sementara seorang perawat dengan lembut melepas infus dari lengan Tyler. Anak itu meringis tetapi tetap tabah, sifat yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Kabar baiknya adalah paru-parumu bersih, kata Dr. Patel kepadanya. Tapi kau perlu menggunakan inhaler ini jika kau merasakan sesak di dada. Dia mendemonstrasikan cara menggunakannya, lalu beralih ke kepala Johnson, yang tidak meninggalkan sisi putranya kecuali untuk kembali sebentar ke kantor polisi. Kami telah meresepkan obat antiinflamasi untuk mata dan tenggorokannya.
Apoteker akan meninjau semuanya denganmu. Robert mengangguk. Seragamnya yang biasanya rapi menunjukkan tanda-tanda dari 48 jam terakhir, kusut di tempat yang seharusnya tidak ada. Lencananya sedikit kusam karena kurang dipoles. Lingkaran hitam membayangi matanya, bukti malam tanpa tidur yang dibagi antara sisi tempat tidur putranya dan krisis yang berkembang di departemen. Kapan dia bisa kembali ke sekolah? Tanya Robert. Dr. Patel menjawab, aku sarankan untuk membuatnya tetap di rumah selama sisa minggu ini. Baik untuk pemulihan fisik, dan dia melirik Tyler dengan penuh arti, lalu kembali ke Robert, penyesuaian emosional. Kepala polisi itu mengerti, mimpi buruk sudah dimulai. Tyler terbangun dengan air mata tadi malam, terengah-engah bahwa dia tidak bisa bernapas, bahwa rasa terbakar tidak akan berhenti. Max, yang telah diberikan izin khusus untuk tetap berada di kamar rumah sakit, segera menekan tubuhnya ke sisi anak itu, jangkar hidup yang hangat melawan gelombang ketakutan. Baiklah, anak muda, kata dokter Patel kepada Tyler dengan senyuman, kau secara resmi dipulangkan. Ingat apa yang kita bicarakan? Tarik napas dalam-dalam ketika kau merasa takut, dan tidak apa-apa untuk membicarakan apa yang terjadi. Saat mereka mengumpulkan barang-barang Tyler, Sarah Collins muncul di ambang pintu, ekspresinya tegang. Kepala, kita perlu berbicara sekarang. Robert mengenali urgensi dalam suaranya. Dia berlutut di samping Tyler. Aku perlu berbicara dengan petugas Collins sebentar. Bisakah kau menyelesaikan pengepakan dengan Max? Gembala Jerman sudah membantu dengan menyodorkan sandal Tyler ke arahnya dengan hidungnya. Di lorong, Sarah menjaga suaranya tetap rendah. Wilson telah dibebaskan. Apa? Bisikan Robert cukup tajam untuk membuat seorang perawat yang lewat melirik ke arah mereka. Atas wewenang siapa? Sarah menyebutkan salah satu pengacara pembela termahal Riverdale, Hakim Michael menandatangani perintah itu 1 jam yang lalu. Order mewakilinya. Mereka mengklaim kau telah menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat karena dendam pribadi. Wali kota mendukung mereka. Rahang Robert menegang. Wali kota tidak memiliki wewenang atas masalah internal polisi. Dia punya, ketika setengah dari pasukan menandatangani petisi yang mengklaim bias kepemimpinan. Sarah menyerahkan kepadanya selembar kertas yang dilipat. Ini beredar melalui departemen tadi malam, dengan 23 tanda tangan termasuk ketiga letnan. Robert memindai dokumen itu, mengenali nama-nama petugas yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Pengkhianatan itu menyengat tetapi tidak mengejutkannya. Perubahan selalu mengungkapkan di mana loyalitas sejati berada. Ada lagi, Sarah melanjutkan. Wilson menjadwalkan konferensi pers untuk tengah hari di luar kantor. Robert memeriksa arlojinya, pukul 10:48 pagi. Dia bergerak cepat. Bukan hanya itu. Upacara sertifikasi K9 masih berlangsung hari ini. Ingat? Robert benar-benar lupa bahwa sertifikasi tahunan Departemen K9 di mana Max seharusnya secara resmi bergabung dengan unit telah dijadwalkan selama berbulan-bulan. Membatalkannya akan menjadi bencana PR lain di atas segalanya. Aku akan menangani Wilson, Robert memutuskan. Kau bawa Tyler pulang, jaga Max bersamanya. Sarah menggelengkan kepalanya. Max harus hadir dalam protokol sertifikasi. Sebelum Robert dapat menanggapi, keributan meletus di ujung lorong. Mike Thompson mendorong melalui pintu masuk rumah sakit, diikuti oleh 3 anggota Steel Angels. Di belakang mereka datang Diana Miller dan kru kameranya melontarkan pertanyaan yang dengan tabah diabaikan oleh Mike. Neraka baru apa ini? Gumam Robert. Mike mencapai mereka terlebih dahulu, ekspresinya suram, kau perlu melihat ini. Dia mendorong teleponnya ke arah Robert, menampilkan postingan media sosial. Itu menunjukkan foto Tyler di ranjang rumah sakitnya, jelas diambil tanpa izin, dengan keterangan, putra kepala berpura-pura terluka untuk mendapatkan simpati. Sumber mengatakan, pemeriksaan rutin digambarkan sebagai serangan semprotan merica. Robert menuntut, siapa yang memposting ini? Amarah meningkat, akun anonim dibuat kemarin. Tapi lihat latar belakangnya. Mike memperbesar gambar. Sarah mendekat. Itu diambil dari dalam ruangan, kau bisa melihat peralatan pemantauan. Seseorang di staf rumah sakit? Robert bertanya-tanya. Mike menyarankan dengan tajam, atau seseorang dengan akses ke seragam. Implikasinya tergantung di udara seperti Tyler muncul di ambang pintunya. Ransel terpegang di dadanya. Matanya melebar melihat kerumunan kru berita yang berkumpul, ketegangan tampak jelas di setiap wajah orang dewasa.
Sesuatu dalam anak itu tampak runtuh ke dalam. Robert segera bergerak untuk melindungi putranya dari kamera. Tidak ada wawancara. Putraku masih di bawah umur. Diana Miller menurunkan mikrofonnya sedikit. Kepala Johnson, benarkah bahwa petugas Wilson telah dibebaskan dan mengklaim luka putramu dibesar-besarkan untuk tujuan politik? Suara kecil Tyler datang dari balik sikap perlindungan Robert. Ayah, apa maksudnya? Lift di ujung koridor berdering dan petugas James Wilson keluar, didampingi oleh dua petugas berseragam, Lopez dan Daniels, dan seorang pria berjas mahal yang hanya bisa menjadi pengacara charter. Wilson masih mengenakan lencananya, deklarasi kemenangan yang sunyi. Koridor rumah sakit telah menjadi panggung, dengan semua pemain utama tiba-tiba didorong bersama dalam konfrontasi yang tidak direncanakan. Staf medis dan pasien menekan dinding, menyaksikan dengan mata terbelalak saat drama itu berlangsung. Wilson melihat Robert dan tersenyum, ekspresi dingin dan penuh kemenangan yang tidak pernah mencapai matanya. Kepala Johnson, aku baru saja datang untuk mengunjungi putramu, menyampaikan penyesalan tulusku atas kesalahpahaman itu. Robert merasakan Tyler menekan punggungnya, jari-jari kecil mencengkeram seragamnya. Max bergerak untuk berdiri di antara mereka dan Wilson, geraman rendah bergemuruh di dadanya. Ini bukan tempatnya, jawab Robert, suaranya terkontrol meskipun amarah membara di dalam dirinya. Oh, kurasa ini justru tempatnya, balas Wilson, menunjuk ke penonton yang berkumpul. Transparansi, bukankah itu yang selalu kau khotbahkan? Publik berhak tahu bagaimana kau memanipulasi situasi ini untuk agendamu sendiri. Mike Thompson melangkah maju dengan tubuhnya yang mengesankan, menciptakan penghalang antara Wilson dan keluarga Johnson. Kau menyemprot merica seorang anak. Kita semua melihatnya. Aku punya videonya di sini. Dia menepuk saku jaketnya. Pengacara Wilson turun tangan dengan lancar, rekaman yang diduga yang bisa dengan mudah diedit. Klienku menanggapi deskripsi perampokan yang cocok dengan apa yang dia amati, seorang anak dengan ransel. Sarah menantang, dengan anjing ke-9 polisi. Yang cocok dengan tersangka perampokanmu. Juru kamera Diane Miller menangkap segalanya, lampu merah yang menunjukkan mereka sedang menyiarkan langsung. Pengacara itu memperhatikan dan menyesuaikan dasinya, tiba-tiba tampil untuk audiens di luar rumah sakit. Klienku memiliki catatan yang patut dicontoh. Kepala Johnson, di sisi lain, memiliki sejarah yang terdokumentasi tentang bias terhadap petugas Wilson karena dendam pribadi terhadap ayahnya. Penyebutan ayah Wilson mengirimkan riak melalui kerumunan yang berkumpul. Penduduk Riverdale yang lama ingat skandal itu dengan baik, mantan kepala Edward Wilson dipaksa mengundurkan diri setelah bukti muncul tentang perusakan bukti dan suap dari bisnis lokal. Dr. Patel mendorong melalui kerumunan yang bertambah, jas putih dan kehadirannya yang berwibawa untuk sesaat meredakan ketegangan. Ini rumah sakit. Keluhan apapun yang kau miliki harus ditangani di tempat lain. Anak ini adalah pasienku dan pemulihannya adalah prioritasku. Tyler, yang tetap diam di belakang ayahnya, tiba-tiba berbicara. Kau menyakitiku. Suaranya kecil tapi jelas, ditujukan pada Wilson. Aku memberitahumu siapa aku. Aku memberitahumu bahwa ayahku adalah kepala polisi. Kau tertawa dan berkata kau tidak peduli. Keheningan menyelimuti koridor. Bahkan kesombongan Wilson goyah untuk sesaat. Tyler melanjutkan, suaranya semakin kuat, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Max juga tidak melakukan kesalahan apapun. Kau bilang kau akan menyakitinya juga. Pengacara Wilson meletakkan tangan peringatan di lengan kliennya, tetapi Wilson mengangkat bahu. Anak-anak melebih-lebihkan. Semua orang tahu itu. Aku mendekati orang yang mencurigakan yang cocok dengan deskripsi itu. Sarah menyela, ketika anjing itu menjadi agresif, Max tidak pernah menjadi agresif. Aku meninjau rekaman body cam. Dia tampil persis seperti yang dilatih, melindungi seorang warga sipil dalam kesulitan. Pintu lift terbuka lagi dan Kapten Rivera muncul membawa folder berkas. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sesaat pada kerumunan yang berkumpul, tetapi dia pulih dengan cepat, bergerak langsung ke sisi Robert. Kepala, katanya dengan suara netral profesionalnya. Tim forensik telah menyelesaikan analisis mereka terhadap perangkat pribadi petugas Wilson sesuai dengan surat perintah. Kau pasti ingin melihat ini segera. Ekspresi percaya diri Wilson berkedip. Pengacara Wilson memulai, surat perintah itu diperoleh secara ilegal. Hak-hak klienku telah dilindungi sepenuhnya. Rivera menyelesaikan dengan tegas.
Hakim Hansen menganggap bukti itu cukup untuk penggeledahan yang sah. Robert mengambil folder itu dan membukanya, memindai isinya sambil tetap memegang bahu Tyler dengan protektif. Ekspresinya mengeras dengan setiap halaman yang dia balik. Akhirnya dia mendongak, tatapannya mengebor ke Wilson. Robert menyatakan dengan dingin, pesan teks antara kau dan petugas Lopez dan Daniel sejak 3 bulan lalu, merencanakan bagaimana cara melemahkan wewenangku, membahas bagaimana cara membuat monyet menari. Apakah itu terminologi yang kau sukai untuk perwira atasan berkulit hitammu, Wilson? Wilson sedikit memucat tetapi pulih. Percakapan pribadi yang diambil di luar konteks. Robert mengangkat cetakan sebuah gambar, foto yang sama dengan foto Tyler di ranjang rumah sakit yang telah diposting secara anonim secara online, dikirim dari ponselmu ke nomor burner dengan instruksi tentang kapan harus dirilis. Koridor menjadi sunyi saat implikasinya menyelimuti semua orang yang hadir. Diana Miller mencondongkan tubuh ke depan, mikrofon terulur, menangkap setiap kata. Robert melanjutkan, suaranya berbahaya dalam ketenangannya, yang paling memberatkan dari semuanya, pesan teks ke ayahmu dari kemarin, rencana berhasil. Mendapatkan anak itu, kepala. Selanjutnya, pengacara Wilson menyela dengan tergesa-gesa. Klienku tidak akan menanggapi bukti yang seharusnya disajikan dengan cara yang tidak teratur ini. Kami akan membahas fabrikasi ini di tempat yang tepat. Mike Thompson tertawa mengejek. Fabrikasi, semuanya ada di sana hitam di atas putih. Katakan padaku, penasihat, apakah kau dibayar oleh ayah Wilson juga, karena ini berbau korupsi lama yang menemukan kehidupan baru. Pengacara itu berang, Tuan Thompson, mengingat asosiasi kriminalmu. Mike melangkah lebih dekat, menjulang di atas pria yang lebih kecil itu. Aku telah menjalankan klub motor yang mengumpulkan uang untuk rumah sakit anak-anak, sementara klienmu berencana untuk menyakiti seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Siapa di antara kita yang memiliki moral yang tinggi di sini? Ketegangan di koridor mencapai titik puncaknya ketika Tyler tiba-tiba batuk, suara parau dan keras, yang segera menarik perhatian Robert dari konfrontasi. Wajah anak itu pucat, napasnya menjadi berat. Dia mengalami serangan kecemasan, kata Dr. Patel, bergerak cepat ke sisi Tyler. Kita perlu membawanya kembali ke kamar. Saat staf medis bergegas membantu Tyler, Max mulai menggonggong dengan mendesak, pola khusus yang menunjukkan seorang petugas dalam kesulitan. Suara itu memotong kekacauan, mengarahkan perhatian semua orang pada korban sebenarnya dan perebutan kekuasaan yang terjadi di hadapan mereka. Wilson menyaksikan adegan itu berlangsung dengan ekspresi yang beralih dari kemenangan menjadi ketidakpastian. Untuk pertama kalinya, dihadapkan dengan konsekuensi langsung dari tindakannya, seorang anak yang berjuang bernapas karena trauma yang disebabkan olehnya. Sesuatu seperti keraguan melintas di wajahnya. Robert berlutut di samping putranya, membantunya menggunakan inhaler. Dr. Patel menekannya ke tangannya. Bernapas, Tyler, pelan dan mantap. Aku di sini. Mike Thompson menoleh ke Diana Miller yang masih merekam. Kau mendapatkan semua ini? Pastikan pemirsamu melihat apa yang terjadi ketika kebencian dan balas dendam menjadi lebih penting daripada melindungi yang tidak bersalah. Upacara sertifikasi K9 dijadwalkan pada pukul 2 siang hari itu di taman dekat kantor polisi. Terlepas dari kejadian pagi itu, Robert bersikeras untuk melanjutkan sesuai rencana. Kita tidak berhenti melakukan pekerjaan kita karena satu petugas yang buruk, katanya kepada Rivera. Masyarakat perlu melihat bahwa departemen masih berfungsi, masih melayani. Pada pukul 1:30 siang, kerumunan telah berkumpul lebih besar dari biasanya untuk acara semacam itu, tertarik oleh streaming langsung dramatis pagi itu dari rumah sakit. Mobil berita berjejer di sekeliling taman. Petugas berdiri dalam formasi, beberapa tampak tidak nyaman, yang lain teguh dalam profesionalisme mereka meskipun ada perpecahan di barisan mereka. Robert tiba bersama Tyler dan Max, anak laki-laki itu masih pucat tetapi bertekad untuk hadir. Sarah berjalan di samping mereka, terus-menerus memindai kerumunan. Mike Thompson dan beberapa Steel Angels memposisikan diri di dekat bagian belakang, pengawal kehormatan berlapis kulit yang menarik tatapan ingin tahu dari warga yang berkumpul. Wali kota Franklin mendekat, keringat membasahi dahinya meskipun suhu sedang. Kepala Johnson, sepatah kata, dia melirik Tyler dengan penuh arti. Apapun yang perlu kau katakan kepadaku dapat dikatakan di depan putraku, jawab Robert dengan datar. Dia sudah melihat sisi buruk departemen lebih dari yang seharusnya dilihat oleh anak manapun. Wali kota menelan ludah dengan gugup. Dewan prihatin tentang citra departemen setelah pertunjukan pagi ini. Pengacara Wilson mengancam akan menuntut atas pencemaran nama baik.
Biarkan saja, kata Robert. Buktinya berbicara sendiri. Wali kota bersikeras, bukti itu diperoleh melalui cara yang dipertanyakan. Seorang hakim yang bersahabat denganmu, surat perintah yang diajukan dengan tergesa-gesa. Robert mengoreksi, surat perintah berdasarkan kemungkinan penyebab. Dan jika kau menyarankan Hakim Hansen mengkompromikan etika karena kita bertugas di komite perpustakaan yang sama, kau menghina salah satu ahli hukum yang paling dihormati di daerah ini. Sebelum wali kota dapat menanggapi, petugas Lopez mendekat, posturnya kaku, kepala, sudah waktunya upacara dimulai. Robert mengangguk. Tyler, mengapa kau tidak pergi bersama petugas Sarah? Dia akan menunjukkan di mana kau harus duduk. Saat Tyler bergerak pergi bersama Sarah dan Max, Robert berbalik ke wali kota. Aku telah menyerahkan laporanku ke Dewan Peninjau Sipil dan Biro Investigasi Negara. Apapun yang terjadi selanjutnya berada di luar kendalimu dan kendaliku. Sekarang, jika kau permisi, aku punya anjing untuk disertifikasi. Upacara dimulai secara tradisional, pidato tentang nilai unit K9, demonstrasi teknik pencarian dan penyelamatan oleh anjing-anjing veteran. Tetapi ketika tiba waktunya bagi anjing-anjing baru untuk menerima sertifikasi resmi mereka, gumaman menyebar melalui kerumunan saat petugas Wilson muncul di tepi taman, didampingi oleh pengacaranya dan sekelompok kecil pendukung. Robert, berdiri di podium, goyah sesaat sebelum melanjutkan. Max, yang terutama ditangani oleh petugas Sarah Collins dan dalam pelatihan dengan putraku, Tyler, sebagai bagian dari program pengenalan masyarakat kami yang telah menyelesaikan semua persyaratan untuk sertifikasi. Sarah memimpin Max ke depan, Tyler mengikuti selangkah di belakang. Postur gembala Jerman itu terkontrol dengan sempurna, pelatihannya terbukti dalam setiap gerakan. Tetapi ketika Tyler berhenti di tepi panggung, Max ragu-ragu, jelas terpecah antara tugas dan ikatan dengan anak itu. Robert membuat keputusan cepat, Tyler, silakan bergabung dengan kami di atas panggung. Kerumunan berbisik saat anak itu menaiki tangga. Seseorang di dekat bagian belakang berseru, biarkan anak itu memberikan lencana. Yang lain bergabung dalam saran yang menyebar melalui penonton sampai menjadi nyanyian. Robert menoleh ke Sarah yang mengangguk setuju. Dia berlutut sejajar dengan Tyler. Apakah kau ingin melakukan kehormatan? Tyler mengangguk dengan sungguh-sungguh, menerima lencana K9 khusus dari ayahnya. Kerumunan menjadi sunyi saat anak laki-laki itu mendekati Max, yang duduk dengan tenang. Mata gelapnya fokus penuh pada anak itu. Max, kata Tyler dengan suara yang mengejutkan ketegasan dan terdengar di seluruh taman. Kamu melindungiku saat aku takut. Sekarang kamu harus melindungi semua orang. Dia dengan hati-hati memasangkan lencana itu ke rompi pelatihan Max. Tepuk tangan mulai bergemuruh secara spontan hingga menenggelamkan upaya wali kota untuk menutup upacara secara resmi. Dari posisinya di belakang, Mike Thompson mengangguk setuju. Wajahnya yang keriput menunjukkan emosi yang jarang terlihat. Wilson, yang mengawasi dari pinggir lapangan, berbalik untuk pergi. Momen gangguannya digagalkan oleh hubungan yang tulus antara anak laki-laki dan anjing itu. Tapi saat dia bergerak menjauh, Diane Miller melangkah menghalangi jalannya. Kru kamera membuntuti. Petugas Wilson, apakah Anda punya tanggapan terhadap bukti baru yang menunjukkan Anda sengaja menargetkan putra kepala Johnson? Dan bisakah Anda menjelaskan pesan teks yang menyebutkan rencana yang melibatkan anak itu? Taman itu menjadi sunyi lagi saat semua perhatian beralih ke Wilson. Pengacaranya mencoba campur tangan, tetapi Wilson mendorongnya ke samping. Bertahun-tahun menyimpan dendam akhirnya menerobos fasadnya. Kalian ingin tahu yang sebenarnya? Suara Wilson terdengar di seluruh kerumunan yang terkejut. Yang sebenarnya adalah, Robert Johnson menghancurkan ayahku, mengambil segalanya darinya, berdasarkan kebohongan dan manuver politik. Kepala Johnson yang hebat, pahlawan masyarakat, membangun karirnya dengan menghancurkan hidup orang lain. Robert maju selangkah. Ayahmu menghancurkan karirnya sendiri ketika dia memilih untuk menerima suap dan memalsukan bukti. Aku hanya melaporkan apa yang aku saksikan. Kalian adalah mitra. Wilson berteriak dengan kehilangan kesabaran. Kamu seharusnya memalingkan muka, seperti yang dilakukan orang lain. Sebaliknya, kamu memastikan dia kehilangan segalanya, pensiunnya, reputasinya. Dia minum sampai mati karenamu. Rasa sakit yang mentah dalam suara Wilson menggantung di udara sesaat. Terlepas dari segalanya, Robert merasakan secercah belas kasihan untuk putra yang telah kehilangan ayahnya karena korupsi dan konsekuensinya. Aku minta maaf tentang ayahmu, kata Robert pelan.
Tapi itu tidak membenarkan menargetkan anakku. Wajah Wilson berubah. Seharusnya kamu. Panggilan masuk tentang pengendara motor yang mencurigakan. Aku pikir itu kamu yang sedang mengajak jalan anjing itu, bukan anakmu. Pada saat aku menyadari. Suaranya menghilang, tiba-tiba menyadari apa yang dia akui. Pengacaranya meraih lengannya. James, berhenti bicara sekarang. Tapi kerusakan sudah terjadi. Kapten Rivera melangkah maju, memberi isyarat kepada dua petugas yang telah bergerak ke posisi di belakang Wilson. Petugas James Wilson, Anda ditangkap karena penyerangan terhadap anak di bawah umur, pemalsuan laporan polisi, konspirasi untuk melakukan pelanggaran hak sipil, dan membuat ancaman teroris terhadap petugas penegak hukum. Saat Wilson dibawa pergi, mantan pendukungnya menatap dengan kaget pada pengakuannya. Robert berbalik kembali ke panggung tempat Tyler berdiri bersama Max. Tangan kecil anak laki-laki itu bertumpu di punggung anjing yang kokoh. Pada saat itu, dengan sinar matahari sore yang menyaring melalui pepohonan dan lencana yang berkilauan di rompi Max, Robert melihat sekilas awal dari penyembuhan untuk putranya, untuk dirinya sendiri, dan mungkin pada akhirnya untuk komunitas Riverdale yang retak. 3 minggu setelah upacara sertifikasi, rumah tangga Johnson tetap terkepung, bukan oleh pengunjuk rasa atau reporter yang sebagian besar telah bubar setelah pengakuan dramatis Wilson tetapi oleh musuh tak terlihat dari trauma dan ketakutan. Luka fisik telah sembuh. Wajah Tyler tidak lagi menanggung bercak merah marah dari semprotan merica. Tapi malam hari di rumah Johnson telah menjadi medan perang dari jenis yang berbeda, ditandai dengan jeritan Tyler saat mimpi buruk mencengkeramnya di jam-jam tergelap. Tidak, kumohon, jangan. Itu membakar. Jeritan itu bergema di lorong rumah bergaya peternakan sederhana mereka, menyentak Robert dari tidurnya yang gelisah. Dia sudah berdiri sebelum matanya terbuka sepenuhnya, ingatan otot membimbingnya ke kamar putranya, tempat lampu malah menyorot bayangan samar di poster Star Wars dan rak buku yang dipenuhi model dinosaurus. Max sudah ada di sana, seperti biasa, menempel pada tubuh Tyler yang meronta-ronta. Gembala Jerman itu menyaksikan Robert masuk, matanya yang cerdas tampaknya menyampaikan baik kekhawatiran maupun permintaan bantuan yang tidak dapat diberikan oleh pelatihannya. Tyler, bangun. Ini ayah, kamu aman. Robert mengumpulkan putranya ke dalam pelukannya, merasakan tubuh kecil itu bergetar dengan isak tangis. Piyama Tyler basah oleh keringat, rambutnya menempel di dahinya. Kamu di rumah, kamu aman. Lambat laun, napas Tyler menjadi tenang saat kenyataan menggantikan teror mimpinya. Dia mencengkeram kaos ayahnya, wajahnya terkubur di dada Robert. Dia ada di sana lagi, bisik Tyler, petugas Wilson, tapi kali ini dia punya pistol, bukan semprotan merica. Dan, suaranya pecah. Dia memakai seragammu, ayah. Robert memejamkan mata terhadap rasa sakit yang ditimbulkan oleh kata-kata itu. Dr. Lavigne, psikolog anak yang telah merawat Tyler, telah memperingatkan mereka tentang ini. Bagaimana trauma dapat bergabung dan berubah bentuk dalam pikiran seorang anak, menciptakan teror baru dari fragmen pengalaman nyata. Itu tidak nyata, Robert meyakinkannya, membelai punggung putranya. Petugas Wilson tidak bisa menyakitimu lagi. Dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Tapi saat napas Tyler akhirnya merata menjadi tidur, Robert tetap terjaga, dihantui oleh kesadaran bahwa putranya sekarang mengasosiasikan seragam polisi, termasuk miliknya sendiri, dengan rasa sakit dan ketakutan. Simbol keselamatan yang telah didedikasikan Robert untuk hidupnya telah menjadi, bagi Tyler, pemicu kepanikan. Di seberang kota, di apartemen kecil tempat dia pindah setelah kematian istrinya, Kapten Rivera duduk di meja dapurnya meninjau rekaman keamanan dari pusat penahanan remaja. Di layar, Marcus Taylor yang berusia 14 tahun, anak laki-laki lain yang ditahan secara tidak adil pada hari yang menentukan itu, duduk sendirian di ruang wawancara selama lebih dari 4 jam, tanpa orang tua atau pengacara hadir, meskipun ada permintaan berulang kali. Stempel waktu menunjukkan dia telah ditahan di sana, jauh setelah insiden Tyler, bahkan ketika rekaman toko kelontong yang membebaskannya telah ditemukan. Rivera menggosok pelipisnya, melawan kelelahan. Penyelidikan terhadap praktik departemen telah mengungkap pola yang membuat jijik, lusinan kasus di mana anak di bawah umur, terutama kulit hitam dan Hispanik, telah ditahan tanpa protokol yang tepat, diinterogasi tanpa wali, ditekan untuk mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan. Wilson bukanlah anomali. Dia adalah gejala dari kegagalan sistemik yang telah diabaikan terlalu lama. Ponselnya berdering dengan pesan teks dari Robert. Tyler mengalami mimpi buruk lagi. Kita perlu bicara besok pagi. Dia mengetik kembali pengakuan singkat,
lalu kembali ke rekaman itu. Para penyelidik Departemen Kehakiman akan menginginkan setiap bukti didokumentasikan dengan benar. Dekrit persetujuan yang membayangi Cakrawala Riverdale akan membentuk kembali departemen dari bawah ke atas, operasi yang menyakitkan tetapi perlu untuk menghilangkan kanker korupsi dan bias. Pagi hari tidak membawa kelegaan dari beban malam sebelumnya. Robert bergerak melalui dapurnya secara mekanis menyiapkan sarapan. Baik dia maupun Tyler kemungkinan tidak akan makan. Max mengikutinya dari meja ke lemari es, peka terhadap kesuraman di udara. Tyler, Robert memanggil pelan di lorong. Sarapan. Tidak ada jawaban. Sambil menghela nafas, Robert berjalan ke kamar putranya, mendorong pintu terbuka untuk menemukan Tyler, sudah berpakaian tetapi duduk tak bergerak di tepi tempat tidurnya, menatap foto piknik keluarga Departemen Kepolisian di meja samping tempat tidurnya. Di foto itu, yang diambil hanya 6 bulan sebelumnya, Tyler duduk dengan bangga di pundak Robert, Maria berdiri di samping mereka, penyakitnya belum tampak, senyumnya berseri-seri di bawah sinar matahari musim panas. Aku tidak ingin pergi ke sekolah, kata Tyler tanpa menoleh. Itu adalah pertempuran yang sedang berlangsung. Tyler telah kembali ke kelas minggu sebelumnya, tetapi setiap hari membawa tantangan baru. Teman sekelas mengajukan pertanyaan invasif. Guru memperlakukannya dengan kombinasi canggung dari kelembutan yang berlebihan dan jarak gugup. Yang terburuk adalah latihan kebakaran, ketika melihat seorang petugas pemadam kebakaran berpakaian seragam telah memicu serangan panik yang parah sehingga Robert dipanggil untuk membawanya pulang. Nyonya Peterson berkata dia akan mengantarmu lagi jika kamu mau, Robert menawarkan. Tetangga lanjut usia itu telah menjadi sumber stabilitas yang tak terduga, kebaikan praktisnya memberi Tyler penahan yang normal. Tyler menggelengkan kepalanya. Anak-anak lain mengatakan hal-hal tentangmu, ayah. Robert duduk di samping putranya, tempat tidur berderit sedikit di bawah berat badannya. Hal-hal seperti apa? Bahwa kamu akan dipecat, bahwa kamu salah tentang petugas Wilson. Suara Tyler kecil. Jimmy Miller berkata ayahnya mengatakan seluruh departemen akan runtuh karena kita. Ketidakadilan itu menghantam Robert seperti pukulan fisik. Putranya yang berusia 8 tahun menanggung beban konflik orang dewasa yang seharusnya tidak pernah dia tanggung. Di pusat kota, Mike Thompson memarkir sepeda motornya di luar pusat rehabilitasi, meringis saat rasa sakit menjalar di tulang rusuknya. Para dokter telah meyakinkannya bahwa patah tulang itu akan sembuh, tetapi pada usia 53 tahun, tubuhnya tidak pulih seperti dulu. Cedera yang diderita ketika Lopez mendorongnya ke mobil patroli selama konfrontasi verbal yang memanas di luar gedung pengadilan adalah pengingat konstan akan perpecahan yang masih terjadi di Riverdale. Di dalam, resepsionis segera mengenalinya. Tuan Thompson, Dr. Patterson sedang menunggu Anda. Sesi terapi fisik itu melelahkan. Seperti biasa, Mike terus melakukan latihan yang dirancang untuk memulihkan mobilitas ke tulang rusuknya yang rusak. Keringat membasahi kaosnya saat dia berjuang melawan keterbatasan cederanya. Anda masih mengutamakan sisi kiri Anda, Dr. Patterson mengamati, menyesuaikan posisi Mike. Otot-otot melindungi area tersebut, tetapi kita perlu mengatasinya. Mike mendengus melalui pengulangan lain. Katakan itu pada tulang rusukku. Saya lebih khawatir tentang apa yang dilakukan rasa sakit terhadap pola tidur Anda, jawab dokter. Perawat menyebutkan Anda mengalami sakit kepala. Mike tidak menjawab secara langsung. Tidur telah menjadi sulit dipahami, bukan hanya karena ketidaknyamanan fisik tetapi dari ingatan yang muncul di jam-jam sepi. Wajah Robert Johnson ketika dia menyadari putranya dalam bahaya. Ekspresi teror murni Tyler saat semprotan merica mengenainya. Sensasi familiar berada di tempat kerja lagi setelah bertahun-tahun jauh darinya. Anak itu masih mengalami mimpi buruk? Mike bertanya, alih-alih mengelak, Dr. Patterson mengizinkan perubahan topik. Privasi pasien atau dokter? Mike. Tapi ya, PTSD pada anak-anak seringkali bermanifestasi melalui gangguan tidur. Butuh waktu. Setelah sesi itu, Mike duduk di halaman pusat rehabilitasi sambil menggulir pesan di teleponnya. Steel Angels telah menunda perjalanan amal tahunan mereka karena menghormati apa yang telah terjadi, tetapi tagihan untuk rumah sakit anak masih perlu dibayar. Sebuah notifikasi muncul, artikel lain tentang Departemen Kepolisian Riverdale. Judulnya membuatnya meringis, reformasi atau penghapusan, kepala yang terjebak menghadapi Dewan Peninjau Sipil. Foto yang menyertainya menunjukkan Robert memasuki gedung kota, ekspresinya tabah, tetapi ketegangan terlihat di setiap garis wajahnya. Di seberang kota, di Riverdale Elementary, Tyler duduk sendirian saat makan siang,
Isolasinya dipaksakan sendiri dan diberlakukan oleh penghalang tak terlihat yang sering diciptakan oleh tragedi. Teman-teman sekelasnya berbisik dan melirik ke arahnya, rasa ingin tahu kekanak-kanakan mereka bercampur dengan pendapat orang tua mereka yang dimuntahkan. Max, yang telah disetujui sebagai pendamping terapi untuk sekolah, berbaring di kaki Tyler, pulau berbulu keamanan di lautan ketidakpastian. Nona Abernathy, konselor sekolah, mengawasi dari seberang kafetaria, hatinya sakit untuk anak laki-laki yang dulunya termasuk yang paling populer dan mudah bergaul di kelasnya. Dia membuat catatan untuk menelepon kepala Johnson nanti. Penarikan diri Tyler semakin dalam, tidak membaik, meskipun upaya terbaik mereka. Di kantor polisi, suasananya beracun. Petugas yang telah mendukung Robert mendapati diri mereka dikucilkan oleh mereka yang percaya Wilson telah dianiaya. Prosedur sederhana menjadi kontroversial, penugasan shift berubah menjadi pernyataan politik. Perasaan komunitas yang telah Robert kerjakan begitu keras untuk dibangun runtuh di bawah beban kesetiaan yang terpecah. Sarah Collins berdiri di lapangan pelatihan K9 di belakang stasiun, menyaksikan para pawang lain bekerja dengan anjing mereka. Ketidakhadiran Max sangat mencolok. Perwira K9 terbaru departemen tetap bersama Tyler penuh waktu, pelatihannya ditunda tanpa batas waktu. Program komunitas inovatif Kepala Johnson, yang dirancang untuk membangun jembatan antara polisi dan warga, justru menjadi simbol dari segala sesuatu yang salah. Mereka mengatakan DOJ akan menunjuk administrator dari luar, komentar petugas Rodriguez, bergabung dengan Sarah di dekat pagar. Pengambil alihan total. Sarah mengangguk muram. Dekret persetujuan hanyalah permulaan. 20 tahun praktik yang meragukan tidak bisa diperbaiki dengan plester, dan kepala, Sarah, tidak bisa menjawab. Posisi Robert semakin genting dari hari ke hari. Wali kota, yang selalu peka terhadap angin politik, telah mulai menjauhkan diri dari insiden yang disesalkan yang sekarang dia sebut sebagai penyerangan terhadap Tyler. Bahkan anggota komunitas yang mendukung mempertanyakan apakah Robert dapat secara efektif memimpin departemen yang sangat terpecah. Tragedi itu bukan hanya apa yang terjadi pada Tyler, Sarah merenung. Itu adalah efek riak, seorang anak yang takut pada seragam, sebuah departemen yang tercabik-cabik, kepercayaan komunitas yang hancur, dan seorang pria baik yang terjebak dalam posisi yang mustahil antara keadilan untuk putranya dan tugas untuk sumpahnya. Malam itu, saat senja menyelimuti Riverdale, Dorothy Taylor duduk bersama putranya, Marcus, di beranda depan mereka. Remaja berusia 14 tahun itu menjadi lebih pendiam sejak penahanannya yang salah. Senyumnya yang mudah digantikan oleh kewaspadaan yang membuat hati ibunya hancur. Pengacara menelepon hari ini, katanya. Gugatan perdata sedang berjalan. Marcus mengangguk tanpa antusiasme. Uang tidak akan menghapus jam-jam yang dia habiskan di ruangan itu dengan percaya bahwa tidak ada yang akan datang untuknya, bahwa masa depannya bisa menghilang dalam sekejap berdasarkan tidak lebih dari warna kulitnya. Kepala Johnson ingin bertemu dengan kita, Dorothy menambahkan. Bukan tentang gugatan, katanya. Ini tentang memperbaiki semuanya untukmu. Tidak ada lagi polisi, kata Marcus tegas, bangkit dari kursinya. Aku tidak peduli siapa mereka. Saat dia masuk ke dalam, Dorothy tetap berada di beranda menyaksikan kunang-kunang memulai tarian malam mereka di halaman. Tragedi Riverdale tidak diukur hanya dalam konfrontasi dramatis atau kegagalan kebijakan, tetapi dalam momen-momen tenang ini. Seorang remaja yang tidak lagi mempercayai otoritas, seorang ibu yang tidak dapat menjanjikan putranya bahwa keadilan akan melindunginya. Sebuah komunitas di mana gagasan keselamatan itu sendiri telah menjadi bersyarat pada faktor-faktor di luar kendali seseorang. Dewan Peninjau Sipil bersidang pada suatu Selasa pagi di gedung kota Riverdale, sebuah bangunan bata padat yang telah menyaksikan generasi kemenangan dan kegagalan kota itu. Ruang pertemuan penuh sesak melebihi kapasitas, memaksa banyak orang untuk berdiri di sepanjang dinding. AC berjuang melawan panasnya terlalu banyak tubuh di ruang yang terlalu kecil, menciptakan ketidaknyamanan fisik yang sesuai dengan ketegangan emosional. Kepala Robert Johnson duduk di meja responden, seragamnya disetrika dengan sempurna, posturnya lurus militer, meskipun kelelahan yang terlihat terukir di wajahnya. Kapten Rivera duduk di sampingnya, sebuah folder dokumen tersusun rapi di depannya. Di seberang lorong, James Wilson menempati posisi pengadu bersama pengacaranya, ekspresinya adalah topeng kepedulian profesional yang dibangun dengan hati-hati. Wali Kota Franklin membuka persidangan dengan kesungguhan yang dipraktikkan, naluri politiknya terbukti dalam kenetralan kata-katanya yang hati-hati. Kita di sini hari ini untuk meninjau peristiwa tanggal 12 Mei dan tindakan departemen selanjutnya. Dewan ini akan menentukan apakah prosedur yang tepat diikuti dan membuat rekomendasi yang sesuai. Di baris ketiga, Mike Thompson duduk dengan beberapa anggota Steel Angels,
Rompi kulit mereka bertentangan dengan pakaian bisnis sebagian besar peserta. Di belakang mereka, Diane Miller dan kru beritanya mendokumentasikan segalanya. Lampu merah kamera, pengingat konstan bahwa konflik internal Riverdale sekarang dimainkan di panggung yang jauh lebih besar. Tyler tidak hadir. Robert bersikeras agar putranya tidak dikenakan pengawasan publik lebih lanjut. Max, bagaimanapun, berbaring di kaki Robert, kehadiran gembala Jerman itu adalah kenyamanan dan pernyataan. Pengacara Wilson berbicara pertama, meletakkan narasi kesalahpahaman dan reaksi berlebihan. Petugas Wilson menanggapi laporan pencurian berdasarkan deskripsi yang diberikan. Ketika dihadapkan dengan apa yang tampak sebagai anjing yang agresif, dia menggunakan kekuatan non-mematikan untuk melindungi dirinya sendiri dan publik. Penyelidikan selanjutnya telah dinodai oleh keterlibatan pribadi Kepala Johnson dan konflik kepentingan yang jelas. Saat pengacara itu melanjutkan, Robert memperhatikan Sarah Collins menyelinap ke ruangan melalui pintu samping, ekspresinya mendesak. Dia berjalan ke Kapten Rivera, membisikkan sesuatu yang menyebabkan alis kapten itu terangkat. Rivera mencoret-coret catatan dan menyerahkannya kepada Robert. Sarah menemukan sesuatu. Ulur waktu, jika kamu bisa. Robert memberikan anggukan yang tidak kentara, saat pengacara Wilson menyimpulkan. Oleh karena itu, kami meminta pemulihan segera petugas Wilson dan teguran resmi terhadap Kepala Johnson karena penyalahgunaan wewenang. Ketika giliran Robert untuk menanggapi, dia bangkit perlahan, menyesuaikan jaket seragamnya karena kebiasaan. Sebelum saya membahas secara spesifik klaim petugas Wilson, saya ingin memberikan konteks kepada dewan ini yang telah sengaja dihilangkan. Dia merinci sejarah departemen di bawah mantan kepala Edward Wilson, ayah James, dan penyelidikan korupsi yang telah menyebabkan pengunduran diri Wilson yang lebih tua. Robert berbicara tanpa emosi, menyajikan fakta seperti barang bukti di loker barang bukti, suap dari bisnis lokal, penegakan hukum selektif, dan akhirnya pemalsuan bukti yang telah mengirim 3 orang tidak bersalah ke penjara. Saya adalah petugas yang menemukan dan melaporkan pelanggaran ini, lanjut Robert, bukan karena permusuhan pribadi, tetapi karena sumpah yang kami ambil tidak menuntut apapun selain itu. Keputusan itu merugikan saya secara profesional dan pribadi. Saya dilewati untuk promosi 2 kali sebelum tekanan eksternal akhirnya memaksa departemen untuk mengatasi masalah kepemimpinannya. Wilson bergerak gelisah di kursinya, retakan pertama dalam fasadnya yang tenang. Tetapi apa yang telah digambarkan oleh petugas Wilson sebagai kesalahpahaman pada tanggal 12 Mei sebenarnya adalah kulminasi dari dendam yang telah lama ada, tegas Robert, bukan hanya terhadap saya tetapi terhadap reformasi yang telah saya terapkan untuk mencegah jenis penyalahgunaan yang dinormalkan ayahnya. Pintu terbuka lagi dan Sarah Collins masuk kembali. Kali ini ditemani oleh seorang pria tua yang postur tubuhnya yang membungkuk dan tangki oksigen menunjukkan tantangan kesehatan yang signifikan. Gumaman menyebar ke seluruh ruangan saat beberapa petugas veteran mengenali mantan detektif Harold Brennan, yang telah pensiun 1 dekade sebelumnya setelah 40 tahun bertugas di kepolisian. Saya ingin memanggil detektif Brennan untuk memberikan kesaksian, Kapten Rivera mengumumkan sambil berdiri. Pengacara Wilson segera mengajukan keberatan. Ini tidak teratur. Kami tidak menerima pemberitahuan tentang saksi tambahan. Wali Kota Franklin melirik anggota dewan yang membaca minat ruangan itu. Saya pikir kita dapat mengizinkan beberapa fleksibilitas demi mendapatkan kebenaran. Detektif Brennan, silakan maju. Dengan bantuan Sarah, detektif tua itu berjalan ke kursi saksi. Setelah disumpah, dia menyesuaikan selang oksigennya dan mengamati ruangan, matanya yang berair menemukan Wilson. Saya bertugas dengan Edward Wilson selama 20 tahun, Brennan memulai suaranya, tipis tapi mantap, menyaksikannya naik menjadi kepala, menyaksikan dia merusak semua yang dia sentuh. Dia batuk suara gemeretak basah. Tapi aku menutup mulutku. Kita semua melakukannya. Persaudaraan departemen dan semua itu omong kosong. Dia berhenti mengambil napas yang berat dari tangki oksigennya. 2 hari yang lalu, petugas Collins datang ke rumah saya menanyai saya tentang kasus dingin dari tahun 2005, kebakaran di kediaman Charter di Jalan Elm. Sarah maju selangkah meletakkan folder file di atas meja. Kebakaran rumah itu menewaskan Linda Charter dan melukai putranya yang berusia 6 tahun, yang diselamatkan oleh responden pertama. Anak laki-laki itu adalah Tyler Johnson. Keheningan yang mengejutkan menyelimuti ruangan saat implikasinya mereda. Robert merasa seolah-olah lantai telah runtuh di bawahnya. Maria tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa Tyler pernah mengalami kebakaran sebelum mereka bertemu. Dia telah mengadopsi Tyler ketika anak itu berusia 4 tahun, setelah menikahi Maria. Satu-satunya sejarah yang dia tahu adalah bahwa ayah kandung Tyler telah meninggalkannya.
Apa hubungannya ini dengan persidangan saat ini? Pengacara Wilson menuntut, meskipun kliennya menjadi pucat pasi. Brennan menatap Wilson dengan tatapan mantap. James di sini tahu, bukan? Katakan padanya siapa yang membakar api itu? Wilson berdiri tiba-tiba. Ini tidak masuk akal. Saya baru remaja ketika itu terjadi. Ayahmu sedang menyelidiki Maria Charter karena pelaporan pelanggaran, Brennan melanjutkan tanpa gentar. Dia bekerja di Riverdale Savings and Loan, menemukan manajer sedang mencuci uang yang menemukan jalannya ke saku ayahmu. Kapten Rivera mendistribusikan dokumen kepada anggota dewan. Ini adalah catatan bank yang menunjukkan pembayaran kepada Edward Wilson dari rekening yang kemudian diidentifikasi dalam penyelidikan federal terhadap Riverdale Savings and Loan. Kasus itu dianggap tidak terkait dengan kebakaran di rumah Maria Charter, tetapi pernyataan detektif Brennan menunjukkan sebaliknya. Anda tidak dapat membuktikan adanya hubungan, sela pengacara Wilson. Tangan Brennan yang layu terangkat sedikit gemetar. Disitulah kamu salah. Edward Wilson datang kepadaku malam sebelum kebakaran, mengatakan dia membutuhkan bukti untuk menghilang, bukti yang menghubungkannya dengan ban. Aku membantunya menguburnya. Suaranya pecah. Keesokan harinya rumah Maria Charter terbakar dengan hebat waktu yang tepat bagi seorang wanita yang akan bersaksi kepada pemerintah federal. Pikiran Robert berputar-putar, potongan-potongan jatuh pada tempatnya, ketakutan Maria yang tidak dapat dijelaskan terhadap polisi, ketika mereka pertama kali bertemu mimpi buruk Tyler yang mendahului insiden semprotan merica dan Sarah, koneksinya tiba-tiba terklik. Kamu adalah responden pertama, kata Robert, menoleh ke Sarah Collins. Kamu menarik Tyler dari api. Sarah mengangguk, air mata menggenang di matanya. Saya seorang pemula. Panggilan serius pertama, saya menemukannya bersembunyi di lemari, ketakutan. Saya tidak pernah membuat koneksi sampai saya melihat reaksinya terhadap semprotan merica. Hiperventilasi yang sama, kepanikan yang sama di matanya. Wahyu itu beria ke seluruh ruangan. Kameramen Diana Miller memperbesar Wilson, yang ketenangannya benar-benar runtuh. Itu tidak pernah tentang panggilan perampokan, kan, Wilson? Robert bertanya pelan. Kamu mengenali Tyler hari itu di jalan. Kamu tahu persis siapa dia. Aku tidak pernah, gagap Wilson. Kamu dan ayahmu telah memantau Tyler selama bertahun-tahun, Kapten Rivera menambahkan, mengungkapkan dokumen lain. Ini adalah catatan pencarian basis data yang dilakukan menggunakan kredensial petugas Wilson. Query berulang pada Tyler dan Maria Johnson, sejak kepala pertama kali mulai berkencan dengan Maria. Wali kota Franklin, yang tampak semakin terganggu, mencondongkan tubuh ke depan. Apakah Anda menyarankan petugas Wilson sengaja menargetkan anak itu sebagai bagian dari dendam yang telah berlangsung selama beberapa dekade? Bukan hanya dendam, suara dalam Mike Thompson terdengar dari kursinya, penutupan. Jika Maria Charter telah bersaksi, Edward Wilson akan masuk penjara, bukan hanya kehilangan pekerjaannya. Putra itu menyelesaikan apa yang dimulai ayahnya, membungkam saksi. Pengacara Wilson berusaha untuk mendapatkan kembali kendali. Ini adalah spekulasi murni, menghubungkan peristiwa yang tidak terkait untuk membuat narasi palsu. Kalau begitu jelaskan ini, kata Sarah Collins, menghasilkan tas bukti yang berisi ponsel yang ditemukan di loker petugas Wilson selama penyelidikan kami, ponsel pribadi kedua yang tidak terdaftar di departemen. Riwayat teks menyertakan pesan ke kontak yang terdaftar hanya sebagai ayah. Rivera membacakan satu dengan lantang, anak Charter kembali dalam pandanganku. Dia tidak mengingatku. Kesempatan sempurna untuk menyelesaikan ini dan memulihkan nama kita. Dia mendongak, dikirim pagi hari tanggal 12 Mei, beberapa jam sebelum kejadian. Keheningan terdengar di seluruh ruangan. Wilson menerjang tas bukti tetapi segera ditahan oleh dua petugas yang telah pindah ke posisi di belakangnya. Edward Wilson sudah mati, protes pengacaranya. Dia tidak bisa membela diri terhadap tuduhan ini. Sebenarnya, kata Brennan, suaranya semakin lemah karena usaha. Edward Wilson belum mati. Dia ada di Florida tinggal dengan nama Edward Matthews. Saya telah mengiriminya uang selama bertahun-tahun, penebusan saya karena tetap diam. Sarah menunjukkan kepada saya teksnya. Saya segera mengenali gayanya. Wahyu itu mendarat seperti sambaran petir. Petugas yang berpihak pada Wilson tampak terpana, kepastian mereka runtuh. Wali kota Franklin tampak sakit secara fisik, kemungkinan menghitung dampak politiknya. Robert berjuang untuk memproses implikasinya.
Maria tidak pernah mengatakan kepadanya kebenaran penuh tentang masa lalunya, tentang bahaya yang masih mengintai. Apakah dia tahu Edward Wilson masih hidup? Apakah dia mengenali James ketika dia bergabung dengan kepolisian? Pertanyaan-pertanyaan itu bertambah banyak, masing-masing lebih menyakitkan dari yang sebelumnya. Di seberang ruangan, Dorothy Taylor berdiri bersama putranya, Marcus. Kehadiran mereka mengingatkan bahwa tindakan Wilson telah melukai lebih dari sekadar Tyler. Dorothy menangkap pandangan Robert dan mengangguk kecil, mengakui bahwa kebenaran akhirnya terungkap, apapun harganya. Menanggapi bukti baru ini, Wali Kota Franklin berkata, "Berusaha tenang, saya percaya sidang ini harus ditunda sementara kita berkonsultasi dengan kantor kejaksaan distrik. Petugas Wilson, Anda harus menyerahkan lencana dan senjata Anda segera." Saat ruangan itu meledak dalam diskusi kacau, Robert tetap duduk, tiba-tiba merasa sangat lelah. Kebenaran telah terungkap, tetapi itu tidak menawarkan kenyamanan, hanya konfirmasi bahwa luka yang menganga di Riverdale lebih dalam dari yang pernah dibayangkan siapapun dan telah bernanah jauh lebih lama dari yang dia tahu. Beberapa bulan setelah kebenaran meledak seperti pecahan peluru melalui jantung sipil Riverdale, musim gugur mewarnai kota itu dengan nuansa kuning dan karat. Taman kota tempat Tyler pernah disertifikasi dengan Max sekarang menjadi tuan rumah bagi pertemuan yang berbeda. Meja piknik menghiasi hamparan rumput yang dihiasi dengan balon biru dan putih yang menari-nari dalam angin Oktober. Sebuah spanduk membentang di antara dua pohon ek bertuliskan, "Hari Pemulihan Komunitas Riverdale, semua selamat datang." Kepala Robert Johnson bergerak di antara kerumunan yang semakin banyak, tidak lagi berseragam tetapi mengenakan jeans dan kemeja flanel. Pilihan itu disengaja, hari ini dia ada di sini sebagai ayah Robert Tyler, bukan sebagai kepala polisi. Keputusannya untuk mengundurkan diri sementara selama penyelidikan telah mengejutkan banyak orang. Tetapi, seperti yang dia jelaskan kepada Komite Pengawas Sipil, penyembuhan membutuhkan ruang. Departemen membutuhkan ruang untuk berubah, tanpa bayang-bayang peristiwa baru-baru ini yang menggantung di setiap keputusan. Kapten Rivera, sekarang penjabat kepala Rivera, telah mengambil alih kendali dengan kompetensi karakteristik, menerapkan reformasi yang melampaui persyaratan Departemen Kehakiman. Hari ini dia mengawasi sekelompok petugas yang menjalankan serangkaian stand amal, kit sidik jari untuk anak-anak, pemeriksaan keselamatan sepeda, dan area demonstrasi ke-9 yang menarik perhatian besar. Robert berhenti untuk menyaksikan Max, sekarang seekor anjing polisi bersertifikat penuh, mendemonstrasikan kemampuan pelacakan aroma dengan Sarah Collins. Tyler berdiri di dekatnya, sikapnya lebih santai daripada yang Robert lihat selama berbulan-bulan, tidak sepenuhnya sembuh. Dr. Lavigne telah memperingatkan mereka bahwa resolusi trauma tidak linear tetapi lebih stabil, menemukan pijakannya di dunia yang telah miring di bawahnya. Cukup banyak yang datang, komentar Mike Thompson, muncul di sisi Robert. Rompi kulit khas pengendara motor itu tidak ada, digantikan oleh jaket denim sederhana, meskipun lambang malaikat baja tetap terlihat di sebuah tambalan di atas jantungnya. Setengah kota pasti ada di sini. Robert mengangguk, mengamati pertemuan yang beragam. Pasangan lansia di bangku, keluarga muda membentangkan selimut di rumput, remaja membantu menyiapkan peralatan band untuk nanti. Riverdale bersatu, terlepas dari, atau mungkin karena pengungkapan yang menyakitkan yang memaksa mereka untuk menghadapi perpecahan yang sudah lama terjadi, Dorothy Taylor dan Marcus datang. Robert mengamati mereka di dekat meja sumber daya masyarakat. "Aku tidak yakin mereka akan datang." Mike mengikuti pandangannya. "Uang yayasan membantu, kurasa. Sulit untuk tetap marah ketika kuliah putramu dibayar." Yayasan Keadilan untuk Marcus adalah tindakan pertama Robert setelah mengundurkan diri, sebuah dana yang didirikan dengan uang pensiunnya dan dilengkapi dengan sumbangan masyarakat, yang didedikasikan untuk mendukung para korban pelanggaran polisi dan memberikan beasiswa kepada pemuda yang terkena dampak. Marcus Taylor adalah penerima pertama, meskipun Robert bersikeras bahwa hadiah itu datang tanpa syarat, tanpa harapan pengampunan. "Ini tidak pernah tentang uang bagi mereka," kata Robert pelan. "Ini tentang pengakuan, kebenaran." Kebenaran telah mengalir deras melalui Riverdale seperti banjir yang membersihkan. Setelah sidang, Edward Wilson ditemukan di Key West, hidup nyaman dengan identitas palsunya. Tuntutan federal terkait dengan penipuan bank, penghalangan keadilan, dan konspirasi dalam pembakaran yang menewaskan Maria Charter akhirnya diajukan. James Wilson menghadapi tuntutan ekstensifnya sendiri, termasuk percobaan pembunuhan dan konspirasi, dengan persidangannya dijadwalkan pada musim semi. Pengungkapan itu telah memaksa perhitungan yang menyakitkan di dalam departemen. Petugas yang telah mendukung Wilson karena kesetiaan yang salah tempat mendapati diri mereka menghadapi keterlibatan mereka sendiri dalam budaya yang telah melindungi korupsi. Beberapa mengundurkan diri,
Yang lain berkomitmen kembali pada sumpah yang telah mereka ambil, bergabung dengan upaya reformasi Rivera dengan semangat dan dedikasi. "Ayah!" teriak Tyler, berlari dengan Max berlari di sampingnya. Petugas Sarah mengatakan Max dan aku dapat menunjukkan demonstrasi pelacakan kepada semua orang. Robert tersenyum, memperhatikan bagaimana putranya masih sedikit ragu-ragu sebelum mengatakan, "Petugas," tetapi tidak lagi tersentak mendengar kata itu. "Itu bagus, sobat. Kamu sudah berlatih keras." Tyler berseri-seri, wajahnya bersinar dengan antusiasme yang Robert khawatir mungkin tidak akan pernah kembali. "Tuan Mike, apakah Anda akan menonton?" Max dapat menemukan apa saja, bahkan ketika itu sangat tersembunyi. "Tidak akan melewatkannya, nak," Mike meyakinkannya. "Mitramu adalah anjing terbaik di negara bagian." Saat Tyler bergegas kembali ke Sarah, Robert menoleh ke Mike. "Dia memanggilmu, Tuan Mike." "Itu baru." Mike mengangkat bahu tetapi tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan kesenangannya atas penerimaan anak itu. Anak-anak bangkit kembali lebih cepat daripada orang dewasa. Robert tidak begitu yakin. Ketahanan yang ditunjukkan Tyler di siang hari seringkali menyerah pada perjuangan yang lebih tenang di malam hari. Mimpi buruk telah berkurang tetapi tidak menghilang. Dr. Lavine telah menjelaskan bahwa penyembuhan akan membutuhkan waktu, bahwa trauma tertanam dalam pikiran dan tubuh. Tetapi menyaksikan Tyler sekarang mengarahkan Max melalui latihan jejak aroma, Robert membiarkan dirinya berharap. Di seberang taman, Diane Miller bersiap untuk siaran langsung, krunya memposisikan peralatan di dekat pavilion pusat. Liputannya tentang krisis Riverdale telah memberinya nominasi Emmy regional, tetapi, yang lebih signifikan, telah memaksa kota untuk menghadapi kebenaran yang telah lama terkubur di bawah permukaannya yang tenang. "Kepala Johnson," dia memanggil, melihat Robert, "atau haruskah saya katakan Tuan Johnson sekarang? Bisakah saya mendapatkan pernyataan tentang acara hari ini?" Robert mempertimbangkan untuk menolak. Dia telah memberikan cukup banyak wawancara dalam beberapa bulan terakhir tetapi menyadari kesempatan untuk memperkuat tujuan hari itu. "Ini bukan tentang saya," katanya saat kamera merekam. "Ini tentang Riverdale yang menemukan jalan maju bersama. Masyarakat sembuh dengan cara yang sama seperti orang-orang, dengan mengakui rasa sakit, berbicara kebenaran, dan berkomitmen untuk melakukan yang lebih baik." "Putra Anda tampaknya baik-baik saja," Diane mengamati, menunjuk ke area K9 tempat Tyler sekarang membantu anak-anak yang lebih kecil membelai Max di bawah pengawasan Sarah. "Dia memiliki hari-hari baik dan hari-hari yang lebih sulit," jawab Robert jujur. "Tapi ya, dia menemukan jalannya." Dan Departemen Implementasi Dekret Persetujuan menghadapi perlawanan dari beberapa pihak. Robert memilih kata-katanya dengan hati-hati. Perubahan tidak pernah mudah, terutama ketika mengharuskan mengakui kegagalan. Tetapi penjabat kepala Rivera memiliki kepercayaan penuh saya dan, yang lebih penting, dia memiliki petugas yang berkomitmen untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Saat wawancara berakhir, Robert memperhatikan Nyonya Peterson berjalan perlahan ke arahnya, bersandar pada tongkatnya. Pada usia 87 tahun, dia tetap menjadi kekuatan alam di lingkungan itu. Kesaksiannya yang terus terang tentang perilaku Wilson terhadap Tyler, membawa bobot khusus dengan Dewan Peninjau. "Robert Johnson," dia memanggil dengan nada memerintah yang telah mengintimidasi generasi anak-anak lingkungan. "Anda dibutuhkan di pavilion. Wali kota mencari Anda, dan pria itu tidak pernah bisa berbicara tanpa penonton." Robert terkekeh, menawarkan lengannya kepada wanita tua itu. "Kalau begitu saya kira kita tidak boleh membuatnya menunggu." Saat mereka berjalan, Nyonya Peterson menepuk tangannya. "Maria, Anda akan bangga hari ini," pada kedua prianya. Penyebutan Maria mengirimkan rasa sakit yang akrab melalui dada Robert. Pengungkapan bahwa kematiannya, yang diakini sebagai kanker, mungkin telah dipercepat oleh stres dan ketakutan dari masa lalunya telah menambahkan dimensi baru pada kesedihannya. Penyelidikan telah mengungkap bukti yang menunjukkan Edward Wilson terus memantau Maria bahkan setelah dia mengubah namanya dan menikahi Robert. Kehadiran bayangan yang mungkin telah berkontribusi pada keengganannya untuk mencari perawatan medis sampai penyakitnya lanjut. "Aku berharap dia bisa melihat Tyler sekarang," kata Robert pelan. Betapa beraninya dia. Dia melihat, Nyonya Peterson meyakinkannya dengan kepastian seseorang yang telah hidup cukup lama untuk mengembangkan keyakinan yang tak tergoyahkan tentang misteri kehidupan. Dan, terlebih lagi, dia tahu kebenaran akhirnya terungkap. Itu yang penting. Di pavilion, Wali Kota Franklin, yang dipermalukan oleh upaya awalnya untuk meminimalkan skandal dan sekarang berjuang untuk kelangsungan hidup politik, berdiri dengan gugup menyesuaikan dasinya. Di sampingnya,
Dorothy dan Marcus Taylor menunggu dengan martabat yang sungguh-sungguh. Ah, kepala, Tuan Johnson, wali kota mengoreksi dirinya sendiri. Kami siap untuk dedikasi resmi, jika Anda ingin bergabung dengan kami. Kerumunan berkumpul di sekitar paviliun saat wali kota naik ke mikrofon. Hari ini kami mendedikasikan ruang komunitas ini sebagai simbol komitmen Riverdale terhadap kebenaran, keadilan, dan penyembuhan. Paviliun Margaret Simmons akan berfungsi sebagai pengingat permanen bahwa diam dalam menghadapi kesalahan melukai kita semua. Margaret Simmons, guru sekolah dasar yang pertama kali melaporkan kecurigaannya tentang kebakaran rumah charter, hanya untuk diabaikan. Pencatatan-catatannya yang cermat telah memberikan bukti penting dalam membangun kasus terhadap Edward Wilson. Meskipun dia telah meninggal 5 tahun sebelumnya, keberaniannya sekarang akan diperingati secara permanen. Dorothy Taylor melangkah maju berikutnya, suaranya jernih dan kuat. Sebagai ketua bersama Komite Pengawas Sipil yang baru, saya berkomitmen untuk memastikan bahwa apa yang terjadi pada putra saya dan pada Tyler Johnson tidak akan terjadi pada anak-anak lain di Riverdale. Akuntabilitas bukanlah hukuman. Ini adalah perlindungan bagi semua orang, termasuk petugas yang baik yang pantas mendapatkan kepercayaan kita. Saat tepuk tangan membubung dari kerumunan, Robert merasakan tangan kecil Tyler menyelipkan tangannya. Dia menunduk dan mendapati putranya memperhatikan prosesi dengan mata serius. "Apakah kamu baik-baik saja?" Robert bertanya pelan. Tyler mempertimbangkan pertanyaan itu dengan kejujuran seorang anak berusia 8 tahun. "Ibu pasti menyukai ini, kan?" Orang-orang mengatakan yang sebenarnya bahkan ketika itu sulit. "Ya," jawab Robert, tenggorokannya tercekat. "Itulah tepatnya siapa ibumu." Saat upacara formal berakhir, suasananya menjadi lebih ringan. Band mulai bermain, makanan disajikan, dan perayaan komunitas mengambil suasana meriah yang memang dimaksudkan. Max melakukan demonstrasinya dengan sempurna, dengan Tyler sebagai asistennya, mendapatkan sorak-sorai dari anak-anak dan orang dewasa. Kemudian, saat senja melukis langit dengan warna biru yang semakin dalam, Robert duduk di bangku taman bersama Mike menyaksikan Tyler melempar bola untuk Max di cahaya terakhir. "Kau tahu," kata Mike, memecah kesunyian yang nyaman, "aku sudah berpikir untuk bergabung kembali dengan kepolisian." Robert menoleh kepadanya dengan terkejut. "Serius? Setelah semuanya?" Mike mengangkat bahu, "Karena segalanya. Rivera membuat perubahan nyata. Departemen membutuhkan orang-orang yang ingat mengapa rencana itu penting sejak awal." Dia melirik Robert. "Bagaimana denganmu? Akan kembali?" Robert menyaksikan putranya berlari melintasi rumput, tertawa saat Max melompat di sampingnya. Suara yang dia khawatirkan mungkin akan hilang selamanya setelah trauma. "Aku belum tahu, akunya. Saat ini, menjadi ayah Tyler adalah satu-satunya pekerjaan yang penting." Saat kegelapan menyelimuti Taman Riverdale, lentera dinyalakan di sepanjang jalan setapak, memancarkan genangan cahaya lembut ke seluruh pertemuan. Tidak semua luka telah sembuh, tidak semua perpecahan telah dijembatani, tetapi malam ini, menyaksikan komunitasnya bersatu di bawah bintang-bintang yang telah menyaksikan kegagalan dan ketahanannya, Robert Johnson membiarkan dirinya percaya pada kemungkinan lagi, pada keadilan yang mungkin condong ke arah kebenaran, dalam penyembuhan yang dapat muncul dari kejujuran, dan dalam kekuatan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang telah mengajari seluruh kota tentang keberanian. Dalam momen-momen tenang di antara detak jantung, kita mengenali kemanusiaan kita bersama. Kisah Riverdale tentang seorang anak laki-laki tak berdosa, seekor anjing setia, dan sebuah komunitas yang dipaksa untuk menghadapi bayangan tergelapnya mengingatkan kita bahwa penyembuhan dimulai dengan kebenaran, betapapun menyakitkannya. Bagi kita yang telah hidup cukup lama untuk melihat siklus keadilan membungkuk dan rusak, ini sangat beresonansi. Kita telah menyaksikan institusi gagal dan para pemimpin goyah, namun kita juga telah melihat orang-orang biasa bangkit dengan keberanian yang luar biasa, seperti Nyonya Peterson, yang kompas moralnya yang tak tergoyahkan membimbingnya melalui perubahan selama beberapa dekade. Kita memahami bahwa warisan terbesar kita bukan dalam kebijakan atau posisi, tetapi dalam berdiri teguh ketika itu penting, keberanian untuk melindungi anak-anak kita, untuk mengakui kesalahan, untuk membangun kembali sistem yang rusak. Ini adalah ukuran sejati dari karakter kita. Saat kita menghadapi tahun-tahun senja perjalanan kita, mari kita ingat bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berbicara kebenaran, untuk menyembuhkan luka, atau untuk menciptakan komunitas yang selalu kita yakini mungkin. Kebijaksanaan kita, yang diperoleh melalui tahun-tahun kehidupan, menjadikan kita bukan hanya saksi sejarah, tetapi penjaga yang paling penting. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini.
berlangganan saluran sehingga Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.